Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. Dua drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini dua pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan dua orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provso-Yusnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin angkat bicara terkait serangan drone di ibu kota Moskow. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat. Sejumlah drone telah menyerang ibu kota Rusia, Moskow. Akibat serangan tersebut, beberapa bangunan rusak. Dilansir dari Sky News pada Rabu 31 Mei, Putin menyebut langkah itu sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris. Ia menyebut Kiev berada di balik serangan itu. Namun, Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Putin menyebut serangan itu sebagai tanggapan Ukraina terhadap pasukan Rusia yang menyerang markas intelijen militernya dalam beberapa hari terakhir. Ia menuduh para pelakunya mencoba untuk memprovokasi dan menakut-nakuti Rusia. Meski begitu, Putin mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Putin berkomentar lebih lanjut menyebut mereka sebagai upaya untuk mengintimidasi Rusia, mengecamnya dan menyebutnya sebagai kegiatan teroris. Selain itu, meski ada serangan terhadap pertahanan udara Rusia, ia mengatakan sistem akan bekerja seperti biasa, namun ia mengakui ada hal-hal yang harus dikerjakan.
Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, kepala administrasi militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Rusia menembakkan rentetan rudal ke ibu kota Ukraina Kiev pada Senin 29 Mei siang hari. Serangan di waktu yang tak biasa ini membuat penduduk panik dan berlarian mencari perlindungan. Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebelumnya, Kiev dihantam serangan drone pada Sabtu 27 Mei malam yang terbesar sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022. Wartawan AFP mendengar sedikitnya 10 ledakan dari sekitar pukul 11:10 waktu setempat di Kiev, dimulai beberapa menit setelah peringatan serangan udara dibunyikan. Pihak berwenang kemudian mengatakan pertahanan udara Ukraina menjatuhkan semua rudal Rusia yang diluncurkan ke Kiev. Akibat serangan tersebut, seorang pria terluka dan dirawat di rumah sakit. Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny mengatakan ada sebanyak 11 rudal yang ditembakkan Rusia, namun semua dapat dihancurkan oleh pertahanan udara Ukraina. Sebanyak 11 rudal ditembakkan yaitu Iskander M dan Iskander K dari arah utara. Sementara itu pada Selasa 30 Mei pagi, Wali Kota Moskwa mengatakan bahwa ibu kota Rusia menjadi sasaran serangan drone yang jarang terjadi, tetapi hanya menimbulkan kerusakan kecil dan tidak ada laporan korban jiwa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut hari Senin sebagai hari yang sangat panjang. Dalam pidato malamnya kepada warga Ukraina, mengatakan bahwa Rusia ingin mengakhiri jalan kejahatan dengan serangannya. Diketahui Kiev menerima pengiriman pertama sistem rudal darat ke udara
udara Patriot buatan Amerika pada April lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin 29 Mei mengisyaratkan akan ada lebih banyak bantuan yang datang. Ditanya tentang serangan sengit Rusia terhadap Kiev, Biden mengatakan bahwa serangan Rusia tidak terduga. Untuk itu, Amerika Serikat siap memberikan semua yang dibutuhkan Ukraina untuk serangan balasan. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov mengungkap cara yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan Ukraina. Menurutnya, Rusia dapat mengambil kendali wilayah Kharkov. Menurutnya, melekatkan Kharkov ke wilayah Belgorod adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan penembakan di wilayah Belgorod. Sementara itu, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov enggan mengomentari gagasan tersebut. Ia menjelaskan masalah tersebut berkaitan dengan kategori pertanyaan terkait operasi militer khusus di Ukraina. Menurut Gladkov, pada minggu saja pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Gennady Bondarev, kepala distrik Graivoron, mengklaim operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah rusak antara 22 dan 27 Mei. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan awal bulan ini yang menyebabkan satu warga sipil tewas dan beberapa orang lainnya cedera. Sementara Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu. Namun para pejabat Ukraina bersikeras mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka mengklaim hal itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia yang terdiri dari para kolaborator yang bertempur untuk Ukraina. Organisasi terakhir yang terdiri dari militan neonazi mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan 2 bulan lalu ke wilayah Bryansk, Rusia, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina. Namun mereka mengatakan pihak berwenang Kiev telah menandatangani operasi tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan
akan segera dimulai. Ia menambahkan, Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Semakin banyak pengamat yang menarik kesamaan antara kekacauan dan kehancuran yang melanda Afghanistan selama 20 tahun perang dan pendudukan yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO dengan krisis di Ukraina. Kudeta yang didukung Barat di Ukraina pada tahun 2014 menyebabkan perang saudara di Donbas dan akhirnya memuncak dalam perang proksi skala penuh NATO-Rusia. Mantan Perdana Menteri Ukraina Nikolai Azarov menegaskan warisan Presiden Volodymyr Zelensky adalah mengubah negaranya menjadi Afghanistan baru. Dalam wawancara dengan Sputnik awal bulan ini, Azarov merinci peran yang dimainkan Amerika Serikat dan Inggris dalam mengubah Ukraina menjadi negara gagal. Mengingat bagaimana dalam 9 tahun sejak kudeta Euromaidan 2014, populasi negara itu berkurang menjadi setengah, di mana hal tersebut tidak pernah terjadi bahkan selama Perang Dunia Kedua. Mencirikan Zelensky sebagai kapal kosong dan alat kekuatan Barat dan kepentingan oligarki yang lebih peduli pada keuntungan dan popularitas di luar negeri daripada rakyat Ukraina, Azarov mengharapkan ia mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya yang pro-barat Viktor Yushchenko. Azarov sendiri diketahui menjabat sebagai Perdana Menteri Ukraina dari 2002, 2005, 2006, 2007, dan 2010 hingga Januari 2014 memimpin pertumbuhan ekonomi terkuat Ukraina dalam sejarah pasca Soviet. Ia dipaksa mengundurkan diri pada awal 2014 di tengah protes jalanan di Kiev beberapa pekan sebelum kudeta Euromaidan menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych. Azarov bukanlah orang pertama yang membuat perbandingan antara krisis di negaranya dan perang 20 tahun di Afghanistan. Dengan pengamat independen mencirikan kedua konflik tersebut sebagai peluang bagi kompleks industri militer Amerika Serikat untuk mendapatkan kontrak pertahanan baru yang masif. Namun ia memperingatkan Ukraina bisa menjadi perang selamanya gaya Washington berikutnya. Kemungkinan akan ada perceraian anggota kerajaan lagi dalam waktu dekat, sebab muncul laporan bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle telah menyewa pengacara khusus kasus perceraian. Pangeran Harry dan Meghan Markle baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-5 tahun ini. Namun keduanya dikabarkan telah menyewa pengacara beberapa bulan lalu
yang dilaporkan oleh Sky News meski hanya ada sedikit informasi yang tersedia. Untuk saat ini baik Meghan maupun Harry tidak menanggapi laporan tersebut. Namun seorang mantan pegawai kerajaan yang pernah dekat dengan Harry di masa kanak-kanak mengungkapkan keyakinannya bahwa laporan itu benar adanya. Paul Burrell yang bekerja sebagai kepala pelayan Putri Diana hingga kematiannya pada tahun 1997 berbicara kepada GB News dalam laporan lain. Ia menyebut Pangeran Harry kemungkinan besar bertahan dalam pernikahannya hanya untuk anak-anak mereka, Archie dan Lily. Jika Harry dan Meghan bercerai, maka itu bisa menjadi proses yang rumit. Dilaporkan bahwa pasangan tersebut tidak menandatangani perjanjian pranikah sebelum pernikahan mereka di tahun 2018, sehingga mungkin tidak ada cara yang jelas bagaimana membagi aset keuangan mereka. Pada 2021, pasangan itu memiliki kekayaan bersih bersama sebesar 60 juta dolar. Ketika pasangan itu pindah ke California dari Inggris pada tahun 2020 setelah meninggalkan tugas kerajaan mereka dilaporkan hidup terutama dari dana perwalian Harry. Ibu Harry, Putri Diana, meninggalkan dana perwalian senilai 10 juta dolar setelah kematiannya. Harry memperoleh akses penuh uang tersebut ketika ia berusia 30 tahun. Mendiang nenek Harry, Ratu Elizabeth juga menyiapkan dana perwalian untuk semua cucunya. Bagian Harry dilaporkan bernilai 18 juta dolar. Selain itu, Harry dan Meghan telah mencapai berbagai kesepakatan media dalam beberapa tahun terakhir. Langkah itu secara signifikan meningkatkan kekayaan bersih mereka. Kesepakatan itu termasuk kontrak dengan Netflix yang diperkirakan bernilai 100 juta dolar untuk memproduksi konten asli. Mereka juga memiliki kesepakatan dengan Spotify yang kemungkinan menghasilkan jutaan pendapatan. Meskipun Harry dan Meghan mungkin baik-baik saja secara finansial sejak meninggalkan keluarga kerajaan, rekening bank mereka mungkin akan turun jika mereka melanjutkan perceraian, terutama di Hollywood di mana perceraian bisa menjadi proses yang mahal yang dilaporkan oleh The Rich. Akun Douyin influencer asal Cina yang memiliki lebih dari 13 juta pengikut dibekukan setelah ia ketahuan mengarang tuduhan pelecehan seksual yang disebut dilakukan oleh bos agensinya. Liu berusia 25 tahun terkenal di media sosial Douyin, TikTok versi Cina, sebagai cosplayer dengan nama akun Xin Xiao Huijun. Pada bulan Desember tahun lalu, pengadilan di Provinsi Hebei Utara Cina menemukan bahwa Liu mengarang cerita tentang bosnya yang melakukan pelecehan seksual. Liu memberitahu rekan-rekan serta pengikutnya bahwa dirinya dilecehkan. Hal itu dimaksudkan agar ia bisa mengakhiri kontraknya tanpa membayar denda yang besar dan bergabung dengan agensi lain. Liu dan karyawan lain yang terlibat bermarga Yao akhirnya berhasil mengakhiri kontrak mereka dengan agensi setelah klaim palsu mereka viral. Sun Hayo, sang bos, kemudian menggugat mereka karena tak terima atas tuduhan tersebut. Sun menjalankan perusahaan Sidu Multi-Channel Network yang menyediakan berbagai layanan dukungan bisnis ke platform video online. Ia menuduh Liu merusak kehidupan pribadi dan karirnya dengan rumor di sebuah postingan 2 tahun lalu. Pengadilan lalu memerintahkan Liu untuk membayar 500.000 yuan atau 1 miliar rupiah kepada Sun karena melanggar kontrak. Namun kasus ini tidak diberitakan secara luas sampai orang-orang mengetahui bahwa Douyin telah menangguhkan akun Liu pada 21 Mei 2023. Dalam serangkaian video yang diposting di akun Douyinnya sejak November 2020, Liu menuduh Sun melecehkannya secara seksual dan memaksanya menandatangani kontrak yang tidak adil. Hal itu lantas membuatnya depresi. Sebagai bukti, Liu memposting tangkapan layar WeChat palsu dari percakapan yang ia sebut antara dirinya dan Sun. Ia juga mengunggah sertifikat medis palsu untuk mendukung klaim depresinya. 3 influencer lain yang dipekerjakan oleh perusahaan Yun, Yao, dan istrinya
lainnya bermarga Chen dan wanita ketiga yang dikenal Douyin sebagai Yuan Qilulo semuanya mendukung skenario Liu. Yuan Qiluo awalnya mengklaim ia juga telah dilecehkan secara seksual oleh Sun, tetapi kemudian mengatakan ia mengakui hal yang sebenarnya. Ia memberitahu Sun bahwa Liu dan influencer lainnya serta bos perusahaan saingan mencoba untuk merekrut mereka merencanakan tuduhan palsu di grup WeChat. Screenshot percakapan dari grup yang ia berikan kepada Sun dan kemudian digunakan sebagai bukti pengadilan menunjukkan Yao menyuruh Liu untuk mengaku dilecehkan oleh Sun. Ia menambahkan bahwa Sun tidak mungkin memiliki bukti untuk menyangkal tuduhan tersebut. Sun mengatakan kepada outlet media lokal Hong Sing News bahwa 80% karyawannya mengundurkan diri karena tuduhan Liu. Perusahaannya juga tidak dapat mempekerjakan staf baru karena tidak ada yang mau bekerja dengannya. Dalam video lain yang dibagikan secara online, Sun mengatakan bahwa dirinya mengalami doxing yang mengakibatkan alamat rumahnya dipublikasikan secara online dan orang tuanya mendapat cemooh orang-orang. Korea Utara telah meluncurkan rudal atau yang disebutnya satelit luar angkasa pada Rabu 31 Mei pagi waktu setempat. Peristiwa ini membuat Korea Selatan dan Jepang langsung mengeluarkan peringatan darurat evakuasi. Sesaat setelah peluncuran tersebut, warga Korea Selatan diberi peringatan untuk bersiap mengungsi, terutama orang tua dan anak-anak. Beberapa menit setelah itu, Kementerian Dalam Negeri Seoul mengatakan peringatan tersebut telah dikeluarkan dengan tidak benar. Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa proyektil itu terbang di atas Laut Kuning dan tidak mengenai wilayah metropolitan Seoul. Korea Utara pada Selasa 30 Mei telah mengonfirmasi rencana untuk meluncurkan apa yang disebutnya satelit pengintaian militer nomor 1 sebelum 11 Juni setelah memberitahu Jepang tentang rencananya sehari sebelumnya. Pyongyang yang biasanya tidak memberikan peringatan dini tentang peluncuran rudal diketahui memberitahu badan-badan internasional tentang rencana peluncuran satelit yang konon dilakukan untuk tujuan damai. Negara terisolasi tersebut juga mengatakan bahwa satelit mata-mata barunya akan sangat diperlukan untuk melacak, memantau, dan mengatasi secara langsung tindakan militer berbahaya Amerika Serikat dan pasukan bawahannya. Pejabat Korea Utara sendiri telah mengkritik latihan militer bersama Amerika Serikat Korea Selatan, termasuk latihan tembak-menembak skala besar yang sedang berlangsung. Seorang pejabat tinggi militer Korea Utara juga mengatakan Pyongyang merasa perlu untuk memperluas sarana pengintaian dan informasi, serta meningkatkan berbagai senjata pertahanan dan ofensif. Tokyo dan Seoul mengkritik keras peluncuran tersebut. Mereka akan melanggar sanksi PBB yang melarang Pyongyang melakukan uji coba menggunakan teknologi rudal balistik. Karena roket jarak jauh dan peluncur luar angkasa memiliki teknologi yang sama, para analis mengatakan mengembangkan kemampuan untuk menempatkan satelit di orbit akan memberi Pyongyang perlindungan untuk menguji rudal balistik antar benua yang dilarang. Diketahui pada 2012 dan 2016, Pyongyang menguji rudal balistik yang disebut peluncuran satelit. Keduanya terbang di atas wilayah Okinawa, selatan Jepang. Negeri Sakura secara singkat mengaktifkan sistem peringatan rudalnya untuk wilayah Okinawa pada Rabu pagi, mengangkatnya setelah sekitar 30 menit. Sementara itu, KBRI Seoul mengatakan peringatan Wartime Alert dari pemerintah kota Seoul telah diterima oleh penduduk kota Seoul melalui handphone masing-masing pada pukul 6:32 waktu setempat. Peringatan tersebut mengimbau para penduduk kota Seoul untuk bersiap evakuasi dan mendahulukan anak-anak, orang lanjut usia, dan mereka yang lemah fisik.
Kementerian Pertahanan Jepang memperingatkan pada Senin 29 Mei pihaknya akan menghancurkan setiap rudal Korea Utara yang memasuki wilayahnya. Peringatan tersebut muncul setelah Pyongyang memberitahu Tokyo terkait rencana peluncuran satelitnya pada rentang waktu 31 Mei hingga 11 Juni 2023. Dikutip dari Reuters, seorang juru bicara penjaga pantai Jepang mengatakan pemberitahuan peluncuran satelit oleh Korea Utara datang melalui email. Disebutkan bahwa peluncuran akan berdampak pada wilayah Laut Kuning, Laut Cina Timur, dan Pulau Luzon, Filipina. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno menegaskan bahwa setiap peluncuran rudal Korea Utara yang disamarkan sebagai satelit adalah ancaman bagi keamanan negara. Matsuno menuturkan Kementerian Pertahanan dan Pasukan Bela Diri Jepang telah mengeluarkan perintah terkait persiapan tindakan destruktif terhadap rudal balistik. Selain itu, Kementerian Pertahanan Jepang turut melakukan pencegahan lain seperti mengerahkan sistem rudal Patriot dan kapal perusak dengan sistem tempur Aegis di sekitar Kepulauan Nansei. Matsuno menambahkan bahwa Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan serta mendesak Korea Utara untuk menahan diri. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sebelumnya menuturkan bahwa setiap peluncuran rudal oleh Korea Utara sekalipun satelit adalah masalah signifikan yang mempengaruhi keselamatan warga Jepang. Ia menegaskan kembali kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Bulan lalu, Kim Jong-un dilaporkan memerintahkan para pejabatnya untuk bersiap meluncurkan satelit mata-mata pertama negara itu. Dan menyusul pemberitahuan Korea Utara, Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan mengadakan pertemuan darurat pada Senin. Sementara itu pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan turut mendesak Korea Utara untuk membatalkan rencana peluncuran satelit, menyebutnya akan menjadi pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan tindakan ilegal yang jelas tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun. Pada pertengahan April, uji coba rudal Korea Utara menimbulkan ketakutan di Pulau Hokkaido setelah sistem peringatan darurat pemerintah memperingatkan penduduk untuk berlindung. Tetapi segera setelah itu, ketakutan berubah menjadi kemarahan dan kebingungan ketika perintah evakuasi dicabut di tengah laporan bahwa hal itu dipicu karena kesalahan teknis. Korea Utara kemudian mengumumkan bahwa rudal yang diluncurkan adalah rudal balistik antar benua baru berbahan bakar padat, sebuah perkembangan yang menurut para analis dapat memungkinkannya meluncurkan serangan nuklir jarak jauh lebih cepat dan mudah. Seorang balita Korea Utara berusia 2 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah orang tuanya ketahuan memiliki Alkitab. Laporan tersebut menyoroti pemenjaraan sebuah keluarga pada tahun 2009 berdasarkan praktik keagamaan mereka. Orang yang tertangkap membawa Alkitab di Korea Utara dilaporkan menghadapi hukuman mati, sementara keluarga mereka termasuk anak-anak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sekretaris Jenderal PBB Guterres menyoroti bagaimana situasi di Korea Utara tidak berubah sejak laporan HAM tahun 2014 yang menemukan bahwa pihak berwenang hampir sepenuhnya menyangkal hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Menurut laporan kebebasan beragama internasional yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2022, pemerintah Korea Utara terus mengeksekusi, menganiaya, menangkap, dan menyiksa orang secara fisik karena kegiatan keagamaan mereka. Sebanyak 70.000 penganut Kristen disebut dipenjarakan. Pembatasan perjalanan akibat pandemi COVID-19 telah mengurangi informasi yang tersedia tentang kondisi HAM Korea Utara, mendorong Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bekerja sama dengan LSM, kelompok HAM, dan PBB untuk mengonfirmasi klaim pelecehan. Sementara sejumlah kecil lembaga keagamaan yang terdaftar secara resmi ada di Korea Utara, termasuk gereja, para pejabat Amerika Serikat mengatakan itu semua beroperasi di bawah kontrol negara yang ketat dan sebagian besar berfungsi sebagai pajangan bagi turis asing. Pada Oktober 2021, LSM Korea Future merilis laporan yang merinci pelanggaran kebebasan beragama setelah mewawancarai 244 korban. Dari para korban,
korban yang diwawancarai termasuk diantaranya 150 orang penganut Siamanisme dan 91 orang penganut Kristen. Usia para korban berkisar dari hanya 2 tahun hingga lebih dari 80 tahun, dan wanita serta anak perempuan merupakan lebih dari 70% dari korban yang didokumentasikan. Laporan tersebut menemukan bahwa pemerintah Korea Utara menuduh individu terlibat dalam praktik keagamaan, melakukan kegiatan keagamaan di Cina, memiliki barang-barang keagamaan, melakukan kontak dengan orang beragama, dan berbagi keyakinan agama. Akibatnya, mereka ditangkap, ditahan, menjalani kerja paksa, dan disiksa. Seorang pembelot mengaku kepada Korea Future bahwa otoritas Korea Utara memukuli penganut Kristen dan Syamanisme saat dalam tahanan dan memberi mereka makanan yang terkontaminasi dan mengeksekusi mereka secara sewenang-wenang. 2023. Hari ini akan kami sajikan informasi internasional terkini untuk Anda. Bersama saya Meisa Dasrait, kita jelang live update mancanegara selengkapnya. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. 2 drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini 2 pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan 2 orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provso-Yuzhnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin angkat bicara terkait serangan drone di ibu kota Moskow. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat.
Sejumlah drone telah menyerang ibu kota Rusia, Moskow. Akibat serangan tersebut, beberapa bangunan rusak. Dilansir dari Sky News pada Rabu 31 Mei, Putin menyebut langkah itu sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris. Ia menyebut Kiev berada di balik serangan itu. Namun, Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Putin menyebut serangan itu sebagai tanggapan Ukraina terhadap pasukan Rusia yang menyerang markas intelijen militernya dalam beberapa hari terakhir. Ia menuduh para pelakunya mencoba untuk memprovokasi dan menakut-nakuti Rusia. Meski begitu, Putin mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Putin berkomentar lebih lanjut menyebut mereka sebagai upaya untuk mengintimidasi Rusia, mengecamnya dan menyebutnya sebagai kegiatan teroris. Selain itu, meski ada serangan terhadap pertahanan udara Rusia, ia mengatakan sistem akan bekerja seperti biasa, namun ia mengakui ada hal-hal yang harus dikerjakan. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, kepala administrasi militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Rusia menembakkan rentetan rudal ke ibu kota Ukraina Kiev pada Senin 29 Mei siang hari. Serangan di waktu yang tak biasa ini membuat penduduk panik dan berlarian mencari perlindungan.
Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebelumnya, Kiev dihantam serangan drone pada Sabtu 27 Mei malam yang terbesar sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022. Wartawan AFP mendengar sedikitnya 10 ledakan dari sekitar pukul 11:10 waktu setempat di Kiev, dimulai beberapa menit setelah peringatan serangan udara dibunyikan. Pihak berwenang kemudian mengatakan pertahanan udara Ukraina menjatuhkan semua rudal Rusia yang diluncurkan ke Kiev. Akibat serangan tersebut, seorang pria terluka dan dirawat di rumah sakit. Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny mengatakan ada sebanyak 11 rudal yang ditembakkan Rusia, namun semua dapat dihancurkan oleh pertahanan udara Ukraina. Sebanyak 11 rudal ditembakkan yaitu Iskander M dan Iskander K dari arah utara. Sementara itu pada Selasa 30 Mei pagi, Wali Kota Moskwa mengatakan bahwa ibu kota Rusia menjadi sasaran serangan drone yang jarang terjadi, tetapi hanya menimbulkan kerusakan kecil dan tidak ada laporan korban jiwa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut hari Senin sebagai hari yang sangat panjang. Dalam pidato malamnya kepada warga Ukraina, mengatakan bahwa Rusia ingin mengakhiri jalan kejahatan dengan serangannya. Diketahui Kiev menerima pengiriman pertama sistem rudal darat ke udara Patriot buatan Amerika pada April lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin 29 Mei mengisyaratkan akan ada lebih banyak bantuan yang datang. Ditanya tentang serangan sengit Rusia terhadap Kiev, Biden mengatakan bahwa serangan Rusia tidak terduga. Untuk itu, Amerika Serikat siap memberikan semua yang dibutuhkan Ukraina untuk serangan balasan. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov mengungkap cara yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan Ukraina. Menurutnya, Rusia dapat mengambil kendali wilayah Kharkov. Menurutnya, melekatkan Kharkov ke wilayah Belgorod adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan penembakan di wilayah Belgorod. Sementara itu, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov enggan mengomentari gagasan tersebut. Ia menjelaskan masalah tersebut berkaitan dengan kategori pertanyaan terkait operasi militer khusus di Ukraina. Menurut Gladkov, pada minggu saja pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Gennady Bondarev, kepala distrik Graivoron, mengklaim operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah rusak antara 22 dan 27 Mei. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan awal bulan ini yang menyebabkan satu warga sipil tewas dan beberapa orang lainnya cedera. Sementara Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu. Namun para pejabat Ukraina bersikeras mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka mengklaim hal itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia yang terdiri dari para kolaborator yang bertempur untuk Ukraina. Organisasi terakhir yang terdiri dari militan neonazi mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan 2 bulan lalu ke wilayah Bryansk, Rusia, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina. Namun mereka mengatakan pihak berwenang Kiev telah menandatangani operasi tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan, Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley, menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Semakin banyak pengamat yang menarik kesamaan antara kekacauan dan kehancuran yang melanda Afghanistan selama 20 tahun perang dan pendudukan yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO dengan krisis di Ukraina. Kudeta yang didukung Barat di Ukraina pada tahun 2014 menyebabkan perang saudara di Donbas dan akhirnya memuncak dalam perang proksi skala penuh NATO-Rusia. Mantan Perdana Menteri Ukraina Nikolai Azarov menegaskan warisan Presiden Volodymyr Zelensky adalah mengubah negaranya menjadi Afghanistan baru. Dalam wawancara dengan Sputnik awal bulan ini, Azarov merinci peran yang dimainkan Amerika Serikat dan Inggris dalam mengubah Ukraina menjadi negara gagal. Mengingat bagaimana dalam 9 tahun sejak kudeta Euromaidan 2014, populasi negara itu berkurang menjadi setengah, di mana hal tersebut tidak pernah terjadi bahkan selama Perang Dunia Kedua. Mencirikan Zelensky sebagai kapal kosong dan alat kekuatan Barat dan kepentingan oligarki yang lebih peduli pada keuntungan dan popularitas di luar negeri daripada rakyat Ukraina, Azarov mengharapkan ia mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya yang pro-Barat Viktor Yushchenko. Azarov sendiri diketahui menjabat sebagai Perdana Menteri Ukraina dari 2002, 2005, 2006, 2007, dan 2010 hingga Januari 2014 memimpin pertumbuhan ekonomi terkuat Ukraina dalam sejarah pasca Soviet. Ia dipaksa mengundurkan diri pada awal 2014 di tengah protes jalanan di Kiev beberapa pekan sebelum kudeta Euromaidan menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych. Azarov bukanlah orang pertama yang membuat perbandingan antara krisis di negaranya dan perang 20 tahun di Afghanistan. Dengan pengamat independen mencirikan kedua konflik tersebut sebagai peluang bagi kompleks industri militer Amerika Serikat untuk mendapatkan kontrak pertahanan baru yang masif. Namun ia memperingatkan Ukraina bisa menjadi perang selamanya gaya Washington berikutnya.
Kemungkinan akan ada perceraian anggota kerajaan lagi dalam waktu dekat, sebab muncul laporan bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle telah menyewa pengacara khusus kasus perceraian. Pangeran Harry dan Meghan Markle baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima tahun ini. Namun keduanya dikabarkan telah menyewa pengacara beberapa bulan lalu yang dilaporkan oleh Sky News meski hanya ada sedikit informasi yang tersedia. Untuk saat ini baik Meghan maupun Harry tidak menanggapi laporan tersebut. Namun seorang mantan pegawai kerajaan yang pernah dekat dengan Harry di masa kanak-kanak mengungkapkan keyakinannya bahwa laporan itu benar adanya. Paul Burrell yang bekerja sebagai kepala pelayan Putri Diana hingga kematiannya pada tahun 1997 berbicara kepada GB News dalam laporan lain. Ia menyebut Pangeran Harry kemungkinan besar bertahan dalam pernikahannya hanya untuk anak-anak mereka, Archie dan Lily. Jika Harry dan Meghan bercerai, maka itu bisa menjadi proses yang rumit. Dilaporkan bahwa pasangan tersebut tidak menandatangani perjanjian pranikah sebelum pernikahan mereka di tahun 2018, sehingga mungkin tidak ada cara yang jelas bagaimana membagi aset keuangan mereka. Pada 2021, pasangan itu memiliki kekayaan bersih bersama sebesar 60 juta dolar. Ketika pasangan itu pindah ke California dari Inggris pada tahun 2020 setelah meninggalkan tugas kerajaan mereka dilaporkan hidup terutama dari dana perwalian Harry. Ibu Harry, Putri Diana, meninggalkan dana perwalian senilai 10 juta dolar setelah kematiannya. Harry memperoleh akses penuh uang tersebut ketika ia berusia 30 tahun. Mendiang nenek Harry, Ratu Elizabeth juga menyiapkan dana perwalian untuk semua cucunya. Bagian Harry dilaporkan bernilai 18 juta dolar. Selain itu, Harry dan Meghan telah mencapai berbagai kesepakatan media dalam beberapa tahun terakhir. Langkah itu secara signifikan meningkatkan kekayaan bersih mereka. Kesepakatan itu termasuk kontrak dengan Netflix yang diperkirakan bernilai 100 juta dolar untuk memproduksi konten asli. Mereka juga memiliki kesepakatan dengan Spotify yang kemungkinan menghasilkan jutaan pendapatan. Meskipun Harry dan Meghan mungkin baik-baik saja secara finansial sejak meninggalkan keluarga kerajaan, rekening bank mereka mungkin akan turun jika mereka melanjutkan perceraian, terutama di Hollywood di mana perceraian bisa menjadi proses yang mahal yang dilaporkan oleh The Rich. Akun Douyin influencer asal Cina yang memiliki lebih dari 13 juta pengikut dibekukan setelah ia ketahuan mengarang tuduhan pelecehan seksual yang disebut dilakukan oleh bos agensinya. Liu berusia 25 tahun terkenal di media sosial Douyin, TikTok versi Cina, sebagai cosplayer dengan nama akun Xin Xiao Huijun. Pada bulan Desember tahun lalu, pengadilan di Provinsi Hebei Utara Cina menemukan bahwa Liu mengarang cerita tentang bosnya yang melakukan pelecehan seksual. Liu memberitahu rekan-rekan serta pengikutnya bahwa dirinya dilecehkan. Hal itu dimaksudkan agar ia bisa mengakhiri kontraknya tanpa membayar denda yang besar dan bergabung dengan agensi lain. Liu dan karyawan lain yang terlibat bermarga Yao akhirnya berhasil mengakhiri kontrak mereka dengan agensi setelah klaim palsu mereka viral. Sun Hayo, sang bos, kemudian menggugat mereka karena tak terima atas tuduhan tersebut. Sun menjalankan perusahaan Sidu Multi-Channel Network yang menyediakan berbagai layanan dukungan bisnis ke platform video online. Ia menuduh Liu merusak kehidupan pribadi dan karirnya dengan rumor di sebuah postingan 2 tahun lalu. Pengadilan lalu memerintahkan Liu untuk membayar 500.000 yuan atau 1 miliar rupiah kepada Sun karena melanggar kontrak. Namun kasus ini tidak diberitakan secara luas sampai orang-orang mengetahui bahwa Douyin telah menangguhkan akun Liu pada 21 Mei 2023.
Dalam serangkaian video yang diposting di akun Douyin-nya sejak November 2020, Liu menuduh Sun melecehkannya secara seksual dan memaksanya menandatangani kontrak yang tidak adil. Hal itu lantas membuatnya depresi. Sebagai bukti, Liu memposting tangkapan layar WeChat palsu dari percakapan yang ia sebut antara dirinya dan Sun. Ia juga mengunggah sertifikat medis palsu untuk mendukung klaim depresinya. Tiga influencer lain yang dipekerjakan oleh perusahaan Yun, Yao, dan istrinya bermarga Chen dan wanita ketiga yang dikenal Douyin sebagai Yuan Qilulo semuanya mendukung skenario Liu. Yuan Qiluo awalnya mengklaim ia juga telah dilecehkan secara seksual oleh Sun, tetapi kemudian mengatakan ia mengakui hal yang sebenarnya. Ia memberitahu Sun bahwa Liu dan influencer lainnya serta bos perusahaan saingan mencoba untuk merekrut mereka merencanakan tuduhan palsu di grup WeChat. Screenshot percakapan dari grup yang ia berikan kepada Sun dan kemudian digunakan sebagai bukti pengadilan menunjukkan Yao menyuruh Liu untuk mengaku dilecehkan oleh Sun. Ia menambahkan bahwa Sun tidak mungkin memiliki bukti untuk menyangkal tuduhan tersebut. Sun mengatakan kepada outlet media lokal Hong Sing News bahwa 80% karyawannya mengundurkan diri karena tuduhan Liu. Perusahaannya juga tidak dapat mempekerjakan staf baru karena tidak ada yang mau bekerja dengannya. Dalam video lain yang dibagikan secara online, Sun mengatakan bahwa dirinya mengalami doxing yang mengakibatkan alamat rumahnya dipublikasikan secara online dan orang tuanya mendapat cemooh orang-orang. Korea Utara telah meluncurkan rudal atau yang disebutnya satelit luar angkasa pada Rabu 31 Mei pagi waktu setempat. Peristiwa ini membuat Korea Selatan dan Jepang langsung mengeluarkan peringatan darurat evakuasi. Sesaat setelah peluncuran tersebut, warga Korea Selatan diberi peringatan untuk bersiap mengungsi, terutama orang tua dan anak-anak. Beberapa menit setelah itu, Kementerian Dalam Negeri Seoul mengatakan peringatan tersebut telah dikeluarkan dengan tidak benar. Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa proyektil itu terbang di atas Laut Kuning dan tidak mengenai wilayah metropolitan Seoul. Korea Utara pada Selasa 30 Mei telah mengonfirmasi rencana untuk meluncurkan apa yang disebutnya satelit pengintaian militer nomor 1 sebelum 11 Juni setelah memberitahu Jepang tentang rencananya sehari sebelumnya. Pyongyang yang biasanya tidak memberikan peringatan dini tentang peluncuran rudal diketahui memberitahu badan-badan internasional tentang rencana peluncuran satelit yang konon dilakukan untuk tujuan damai. Negara terisolasi tersebut juga mengatakan bahwa satelit mata-mata barunya akan sangat diperlukan untuk melacak, memantau, dan mengatasi secara langsung tindakan militer berbahaya Amerika Serikat dan pasukan bawahannya. Pejabat Korea Utara sendiri telah mengkritik latihan militer bersama Amerika Serikat Korea Selatan, termasuk latihan tembak-menembak skala besar yang sedang berlangsung. Seorang pejabat tinggi militer Korea Utara juga mengatakan Pyongyang merasa perlu untuk memperluas sarana pengintaian dan informasi, serta meningkatkan berbagai senjata pertahanan dan ofensif. Tokyo dan Seoul mengkritik keras peluncuran tersebut. Mereka akan melanggar sanksi PBB yang melarang Pyongyang melakukan uji coba menggunakan teknologi rudal balistik. Karena roket jarak jauh dan peluncur luar angkasa memiliki teknologi yang sama, para analis mengatakan mengembangkan kemampuan untuk menempatkan satelit di orbit akan memberi Pyongyang perlindungan untuk menguji rudal balistik antar benua yang dilarang. Diketahui pada 2012 dan 2016, Pyongyang menguji rudal balistik yang disebut peluncuran satelit. Keduanya terbang di atas wilayah Okinawa, selatan Jepang. Negeri Sakura secara singkat mengaktifkan sistem peringatan rudalnya untuk wilayah Okinawa pada Rabu pagi, mengangkatnya setelah sekitar 30 menit. Sementara itu, KBRI Seoul mengatakan peringatan Wartime Alert dari pemerintah kota Seoul telah diterima oleh penduduk kota Seoul melalui handphone masing-masing pada pukul 6:32 waktu setempat. Peringatan tersebut mengimbau para penduduk kota Seoul untuk bersiap evakuasi dan mendahulukan anak-anak, orang lanjut usia, dan mereka yang lemah fisik.
Kementerian Pertahanan Jepang memperingatkan pada Senin 29 Mei pihaknya akan menghancurkan setiap rudal Korea Utara yang memasuki wilayahnya. Peringatan tersebut muncul setelah Pyongyang memberitahu Tokyo terkait rencana peluncuran satelitnya pada rentang waktu 31 Mei hingga 11 Juni 2023. Dikutip dari Reuters, seorang juru bicara penjaga pantai Jepang mengatakan pemberitahuan peluncuran satelit oleh Korea Utara datang melalui email. Disebutkan bahwa peluncuran akan berdampak pada wilayah Laut Kuning, Laut Cina Timur, dan Pulau Luzon, Filipina. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno menegaskan bahwa setiap peluncuran rudal Korea Utara yang disamarkan sebagai satelit adalah ancaman bagi keamanan negara. Matsuno menuturkan Kementerian Pertahanan dan Pasukan Bela Diri Jepang telah mengeluarkan perintah terkait persiapan tindakan destruktif terhadap rudal balistik. Selain itu, Kementerian Pertahanan Jepang turut melakukan pencegahan lain seperti mengerahkan sistem rudal Patriot dan kapal perusak dengan sistem tempur Aegis di sekitar Kepulauan Nansei. Matsuno menambahkan bahwa Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan serta mendesak Korea Utara untuk menahan diri. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sebelumnya menuturkan bahwa setiap peluncuran rudal oleh Korea Utara sekalipun satelit adalah masalah signifikan yang mempengaruhi keselamatan warga Jepang. Ia menegaskan kembali kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Bulan lalu, Kim Jong-un dilaporkan memerintahkan para pejabatnya untuk bersiap meluncurkan satelit mata-mata pertama negara itu. Dan menyusul pemberitahuan Korea Utara, Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan mengadakan pertemuan darurat pada Senin. Sementara itu, pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan turut mendesak Korea Utara untuk membatalkan rencana peluncuran satelit, menyebutnya akan menjadi pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan tindakan ilegal yang jelas tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun. Pada pertengahan April, uji coba rudal Korea Utara menimbulkan ketakutan di Pulau Hokkaido setelah sistem peringatan darurat pemerintah memperingatkan penduduk untuk berlindung. Tetapi segera setelah itu, ketakutan berubah menjadi kemarahan dan kebingungan ketika perintah evakuasi dicabut di tengah laporan bahwa hal itu dipicu karena kesalahan teknis. Korea Utara kemudian mengumumkan bahwa rudal yang diluncurkan adalah rudal balistik antar benua baru berbahan bakar padat, sebuah perkembangan yang menurut para analis dapat memungkinkannya meluncurkan serangan nuklir jarak jauh lebih cepat dan mudah. Seorang balita Korea Utara berusia 2 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah orang tuanya ketahuan memiliki Alkitab. Laporan tersebut menyoroti pemenjaraan sebuah keluarga pada tahun 2009 berdasarkan praktik keagamaan mereka. Orang yang tertangkap membawa Alkitab di Korea Utara dilaporkan menghadapi hukuman mati, sementara keluarga mereka, termasuk anak-anak, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sekretaris Jenderal PBB Guterres menyoroti bagaimana situasi di Korea Utara tidak berubah sejak laporan HAM tahun 2014 yang menemukan bahwa pihak berwenang hampir sepenuhnya menyangkal hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Menurut laporan kebebasan beragama internasional yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2022, pemerintah Korea Utara terus mengeksekusi, menganiaya, menangkap, dan menyiksa orang secara fisik karena kegiatan keagamaan mereka. Sebanyak 70.000 penganut Kristen disebut dipenjarakan. Pembatasan perjalanan akibat pandemi COVID-19 telah mengurangi informasi yang tersedia tentang kondisi HAM Korea Utara, mendorong Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bekerja sama dengan LSM, kelompok HAM, dan PBB untuk mengonfirmasi klaim pelecehan. Sementara sejumlah kecil lembaga keagamaan yang terdaftar secara resmi ada di Korea Utara, termasuk gereja, para pejabat Amerika Serikat mengatakan itu semua beroperasi di bawah kontrol negara yang ketat dan sebagian besar berfungsi sebagai pajangan bagi turis asing. Pada Oktober 2021, LSM Korea Future merilis laporan yang merinci pelanggaran kebebasan beragama setelah mewawancarai 244 korban. Dari para korban,
korban yang diwawancarai termasuk diantaranya 150 orang penganut Siamanisme dan 91 orang penganut Kristen. Usia para korban berkisar dari hanya 2 tahun hingga lebih dari 80 tahun, dan wanita serta anak perempuan merupakan lebih dari 70% dari korban yang didokumentasikan. Laporan tersebut menemukan bahwa pemerintah Korea Utara menuduh individu terlibat dalam praktik keagamaan, melakukan kegiatan keagamaan di Cina, memiliki barang-barang keagamaan, melakukan kontak dengan orang beragama, dan berbagi keyakinan agama. Akibatnya, mereka ditangkap, ditahan, menjalani kerja paksa, dan disiksa. Seorang pembelot mengaku kepada Korea Future bahwa otoritas Korea Utara memukuli penganut Kristen dan Syamanisme saat dalam tahanan dan memberi mereka makanan yang terkontaminasi dan mengeksekusi mereka secara sewenang-wenang. 2023. Hari ini akan kami sajikan informasi internasional terkini untuk Anda. Bersama saya Meisa Dasrait, kita jelang live update mancanegara selengkapnya. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. 2 drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini 2 pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan 2 orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provso-Yuzhnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin angkat bicara terkait serangan drone di ibu kota Moskow. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat.
Sejumlah drone telah menyerang ibu kota Rusia, Moskow. Akibat serangan tersebut, beberapa bangunan rusak. Dilansir dari Sky News pada Rabu 31 Mei, Putin menyebut langkah itu sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris. Ia menyebut Kiev berada di balik serangan itu. Namun, Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Putin menyebut serangan itu sebagai tanggapan Ukraina terhadap pasukan Rusia yang menyerang markas intelijen militernya dalam beberapa hari terakhir. Ia menuduh para pelakunya mencoba untuk memprovokasi dan menakut-nakuti Rusia. Meski begitu, Putin mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Putin berkomentar lebih lanjut menyebut mereka sebagai upaya untuk mengintimidasi Rusia, mengecamnya dan menyebutnya sebagai kegiatan teroris. Selain itu, meski ada serangan terhadap pertahanan udara Rusia, ia mengatakan sistem akan bekerja seperti biasa, namun ia mengakui ada hal-hal yang harus dikerjakan. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, kepala administrasi militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Rusia menembakkan rentetan rudal ke ibu kota Ukraina Kiev pada Senin 29 Mei siang hari. Serangan di waktu yang tak biasa ini membuat penduduk panik dan berlarian mencari perlindungan.
Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebelumnya, Kiev dihantam serangan drone pada Sabtu 27 Mei malam yang terbesar sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022. Wartawan AFP mendengar sedikitnya 10 ledakan dari sekitar pukul 11:10 waktu setempat di Kiev, dimulai beberapa menit setelah peringatan serangan udara dibunyikan. Pihak berwenang kemudian mengatakan pertahanan udara Ukraina menjatuhkan semua rudal Rusia yang diluncurkan ke Kiev. Akibat serangan tersebut, seorang pria terluka dan dirawat di rumah sakit. Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny mengatakan ada sebanyak 11 rudal yang ditembakkan Rusia, namun semua dapat dihancurkan oleh pertahanan udara Ukraina. Sebanyak 11 rudal ditembakkan yaitu Iskander M dan Iskander K dari arah utara. Sementara itu pada Selasa 30 Mei pagi, Wali Kota Moskwa mengatakan bahwa ibu kota Rusia menjadi sasaran serangan drone yang jarang terjadi, tetapi hanya menimbulkan kerusakan kecil dan tidak ada laporan korban jiwa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut hari Senin sebagai hari yang sangat panjang. Dalam pidato malamnya kepada warga Ukraina, mengatakan bahwa Rusia ingin mengakhiri jalan kejahatan dengan serangannya. Diketahui Kiev menerima pengiriman pertama sistem rudal darat ke udara Patriot buatan Amerika pada April lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin 29 Mei mengisyaratkan akan ada lebih banyak bantuan yang datang. Ditanya tentang serangan sengit Rusia terhadap Kiev, Biden mengatakan bahwa serangan Rusia tidak terduga. Untuk itu, Amerika Serikat siap memberikan semua yang dibutuhkan Ukraina untuk serangan balasan. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov mengungkap cara yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan Ukraina. Menurutnya, Rusia dapat mengambil kendali wilayah Kharkov. Menurutnya, melekatkan Kharkov ke wilayah Belgorod adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan penembakan di wilayah Belgorod. Sementara itu, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov enggan mengomentari gagasan tersebut. Ia menjelaskan masalah tersebut berkaitan dengan kategori pertanyaan terkait operasi militer khusus di Ukraina. Menurut Gladkov, pada minggu saja pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Gennady Bondarev, kepala distrik Graivoron, mengklaim operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah rusak antara 22 dan 27 Mei. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan awal bulan ini yang menyebabkan satu warga sipil tewas dan beberapa orang lainnya cedera. Sementara Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu. Namun para pejabat Ukraina bersikeras mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka mengklaim hal itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia yang terdiri dari para kolaborator yang bertempur untuk Ukraina. Organisasi terakhir yang terdiri dari militan neonazi mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan 2 bulan lalu ke wilayah Bryansk, Rusia, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina. Namun mereka mengatakan pihak berwenang Kiev telah menandatangani operasi tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan, Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley, menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Semakin banyak pengamat yang menarik kesamaan antara kekacauan dan kehancuran yang melanda Afghanistan selama 20 tahun perang dan pendudukan yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO dengan krisis di Ukraina. Kudeta yang didukung Barat di Ukraina pada tahun 2014 menyebabkan perang saudara di Donbas dan akhirnya memuncak dalam perang proksi skala penuh NATO-Rusia. Mantan Perdana Menteri Ukraina Nikolai Azarov menegaskan warisan Presiden Volodymyr Zelensky adalah mengubah negaranya menjadi Afghanistan baru. Dalam wawancara dengan Sputnik awal bulan ini, Azarov merinci peran yang dimainkan Amerika Serikat dan Inggris dalam mengubah Ukraina menjadi negara gagal. Mengingat bagaimana dalam 9 tahun sejak kudeta Euromaidan 2014, populasi negara itu berkurang menjadi setengah, di mana hal tersebut tidak pernah terjadi bahkan selama Perang Dunia Kedua. Mencirikan Zelensky sebagai kapal kosong dan alat kekuatan Barat dan kepentingan oligarki yang lebih peduli pada keuntungan dan popularitas di luar negeri daripada rakyat Ukraina, Azarov mengharapkan ia mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya yang pro-barat Viktor Yushchenko. Azarov sendiri diketahui menjabat sebagai Perdana Menteri Ukraina dari 2002, 2005, 2006, 2007, dan 2010 hingga Januari 2014 memimpin pertumbuhan ekonomi terkuat Ukraina dalam sejarah pasca Soviet. Ia dipaksa mengundurkan diri pada awal 2014 di tengah protes jalanan di Kiev beberapa pekan sebelum kudeta Euromaidan menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych. Azarov bukanlah orang pertama yang membuat perbandingan antara krisis di negaranya dan perang 20 tahun di Afghanistan. Dengan pengamat independen mencirikan kedua konflik tersebut sebagai peluang bagi kompleks industri militer Amerika Serikat untuk mendapatkan kontrak pertahanan baru yang masif. Namun ia memperingatkan Ukraina bisa menjadi perang selamanya gaya Washington berikutnya.
Kemungkinan akan ada perceraian anggota kerajaan lagi dalam waktu dekat, sebab muncul laporan bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle telah menyewa pengacara khusus kasus perceraian. Pangeran Harry dan Meghan Markle baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima tahun ini. Namun keduanya dikabarkan telah menyewa pengacara beberapa bulan lalu yang dilaporkan oleh Sky News meski hanya ada sedikit informasi yang tersedia. Untuk saat ini baik Meghan maupun Harry tidak menanggapi laporan tersebut. Namun seorang mantan pegawai kerajaan yang pernah dekat dengan Harry di masa kanak-kanak mengungkapkan keyakinannya bahwa laporan itu benar adanya. Paul Burrell yang bekerja sebagai kepala pelayan Putri Diana hingga kematiannya pada tahun 1997 berbicara kepada GB News dalam laporan lain. Ia menyebut Pangeran Harry kemungkinan besar bertahan dalam pernikahannya hanya untuk anak-anak mereka, Archie dan Lily. Jika Harry dan Meghan bercerai, maka itu bisa menjadi proses yang rumit. Dilaporkan bahwa pasangan tersebut tidak menandatangani perjanjian pranikah sebelum pernikahan mereka di tahun 2018, sehingga mungkin tidak ada cara yang jelas bagaimana membagi aset keuangan mereka. Pada 2021, pasangan itu memiliki kekayaan bersih bersama sebesar 60 juta dolar. Ketika pasangan itu pindah ke California dari Inggris pada tahun 2020 setelah meninggalkan tugas kerajaan mereka dilaporkan hidup terutama dari dana perwalian Harry. Ibu Harry, Putri Diana, meninggalkan dana perwalian senilai 10 juta dolar setelah kematiannya. Harry memperoleh akses penuh uang tersebut ketika ia berusia 30 tahun. Mendiang nenek Harry, Ratu Elizabeth juga menyiapkan dana perwalian untuk semua cucunya. Bagian Harry dilaporkan bernilai 18 juta dolar. Selain itu, Harry dan Meghan telah mencapai berbagai kesepakatan media dalam beberapa tahun terakhir. Langkah itu secara signifikan meningkatkan kekayaan bersih mereka. Kesepakatan itu termasuk kontrak dengan Netflix yang diperkirakan bernilai 100 juta dolar untuk memproduksi konten asli. Mereka juga memiliki kesepakatan dengan Spotify yang kemungkinan menghasilkan jutaan pendapatan. Meskipun Harry dan Meghan mungkin baik-baik saja secara finansial sejak meninggalkan keluarga kerajaan, rekening bank mereka mungkin akan turun jika mereka melanjutkan perceraian, terutama di Hollywood di mana perceraian bisa menjadi proses yang mahal yang dilaporkan oleh The Rich. Akun Douyin influencer asal Cina yang memiliki lebih dari 13 juta pengikut dibekukan setelah ia ketahuan mengarang tuduhan pelecehan seksual yang disebut dilakukan oleh bos agensinya. Liu berusia 25 tahun terkenal di media sosial Douyin, TikTok versi Cina, sebagai cosplayer dengan nama akun Xin Xiao Huijun. Pada bulan Desember tahun lalu, pengadilan di Provinsi Hebei Utara Cina menemukan bahwa Liu mengarang cerita tentang bosnya yang melakukan pelecehan seksual. Liu memberitahu rekan-rekan serta pengikutnya bahwa dirinya dilecehkan. Hal itu dimaksudkan agar ia bisa mengakhiri kontraknya tanpa membayar denda yang besar dan bergabung dengan agensi lain. Liu dan karyawan lain yang terlibat bermarga Yao akhirnya berhasil mengakhiri kontrak mereka dengan agensi setelah klaim palsu mereka viral. Sun Hayo, sang bos, kemudian menggugat mereka karena tak terima atas tuduhan tersebut. Sun menjalankan perusahaan Sidu Multi Channel Network yang menyediakan berbagai layanan dukungan bisnis ke platform video online. Ia menuduh Liu merusak kehidupan pribadi dan karirnya dengan rumor di sebuah postingan 2 tahun lalu. Pengadilan lalu memerintahkan Liu untuk membayar 500.000 yuan atau 1 miliar rupiah kepada Sun karena melanggar kontrak. Namun kasus ini tidak diberitakan secara luas sampai orang-orang mengetahui bahwa Douyin telah menangguhkan akun Liu pada 21 Mei 2023.
Dalam serangkaian video yang diposting di akun Douyin-nya sejak November 2020, Liu menuduh Sun melecehkannya secara seksual dan memaksanya menandatangani kontrak yang tidak adil. Hal itu lantas membuatnya depresi. Sebagai bukti, Liu memposting tangkapan layar WeChat palsu dari percakapan yang ia sebut antara dirinya dan Sun. Ia juga mengunggah sertifikat medis palsu untuk mendukung klaim depresinya. Tiga influencer lain yang dipekerjakan oleh perusahaan Yun, Yao, dan istrinya bermarga Chen dan wanita ketiga yang dikenal Douyin sebagai Yuan Qilulo semuanya mendukung skenario Liu. Yuan Qiluo awalnya mengklaim ia juga telah dilecehkan secara seksual oleh Sun, tetapi kemudian mengatakan ia mengakui hal yang sebenarnya. Ia memberitahu Sun bahwa Liu dan influencer lainnya serta bos perusahaan saingan mencoba untuk merekrut mereka merencanakan tuduhan palsu di grup WeChat. Screenshot percakapan dari grup yang ia berikan kepada Sun dan kemudian digunakan sebagai bukti pengadilan menunjukkan Yao menyuruh Liu untuk mengaku dilecehkan oleh Sun. Ia menambahkan bahwa Sun tidak mungkin memiliki bukti untuk menyangkal tuduhan tersebut. Sun mengatakan kepada outlet media lokal Hong Sing News bahwa 80% karyawannya mengundurkan diri karena tuduhan Liu. Perusahaannya juga tidak dapat mempekerjakan staf baru karena tidak ada yang mau bekerja dengannya. Dalam video lain yang dibagikan secara online, Sun mengatakan bahwa dirinya mengalami doxing yang mengakibatkan alamat rumahnya dipublikasikan secara online dan orang tuanya mendapat cemooh orang-orang. Korea Utara telah meluncurkan rudal atau yang disebutnya satelit luar angkasa pada Rabu 31 Mei pagi waktu setempat. Peristiwa ini membuat Korea Selatan dan Jepang langsung mengeluarkan peringatan darurat evakuasi. Sesaat setelah peluncuran tersebut, warga Korea Selatan diberi peringatan untuk bersiap mengungsi, terutama orang tua dan anak-anak. Beberapa menit setelah itu, Kementerian Dalam Negeri Seoul mengatakan peringatan tersebut telah dikeluarkan dengan tidak benar. Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa proyektil itu terbang di atas Laut Kuning dan tidak mengenai wilayah metropolitan Seoul. Korea Utara pada Selasa 30 Mei telah mengonfirmasi rencana untuk meluncurkan apa yang disebutnya satelit pengintaian militer nomor 1 sebelum 11 Juni setelah memberitahu Jepang tentang rencananya sehari sebelumnya. Pyongyang yang biasanya tidak memberikan peringatan dini tentang peluncuran rudal diketahui memberitahu badan-badan internasional tentang rencana peluncuran satelit yang konon dilakukan untuk tujuan damai. Negara terisolasi tersebut juga mengatakan bahwa satelit mata-mata barunya akan sangat diperlukan untuk melacak, memantau, dan mengatasi secara langsung tindakan militer berbahaya Amerika Serikat dan pasukan bawahannya. Pejabat Korea Utara sendiri telah mengkritik latihan militer bersama Amerika Serikat Korea Selatan, termasuk latihan tembak-menembak skala besar yang sedang berlangsung. Seorang pejabat tinggi militer Korea Utara juga mengatakan Pyongyang merasa perlu untuk memperluas sarana pengintaian dan informasi, serta meningkatkan berbagai senjata pertahanan dan ofensif. Tokyo dan Seoul mengkritik keras peluncuran tersebut. Mereka akan melanggar sanksi PBB yang melarang Pyongyang melakukan uji coba menggunakan teknologi rudal balistik. Karena roket jarak jauh dan peluncur luar angkasa memiliki teknologi yang sama, para analis mengatakan mengembangkan kemampuan untuk menempatkan satelit di orbit akan memberi Pyongyang perlindungan untuk menguji rudal balistik antar benua yang dilarang. Diketahui pada 2012 dan 2016, Pyongyang menguji rudal balistik yang disebut peluncuran satelit. Keduanya terbang di atas wilayah Okinawa, selatan Jepang. Negeri Sakura secara singkat mengaktifkan sistem peringatan rudalnya untuk wilayah Okinawa pada Rabu pagi, mengangkatnya setelah sekitar 30 menit. Sementara itu, KBRI Seoul mengatakan peringatan Wartime Alert dari pemerintah kota Seoul telah diterima oleh penduduk kota Seoul melalui handphone masing-masing pada pukul 6:32 waktu setempat. Peringatan tersebut mengimbau para penduduk kota Seoul untuk bersiap evakuasi dan mendahulukan anak-anak, orang lanjut usia, dan mereka yang lemah fisik.
Kementerian Pertahanan Jepang memperingatkan pada Senin 29 Mei pihaknya akan menghancurkan setiap rudal Korea Utara yang memasuki wilayahnya. Peringatan tersebut muncul setelah Pyongyang memberitahu Tokyo terkait rencana peluncuran satelitnya pada rentang waktu 31 Mei hingga 11 Juni 2023. Dikutip dari Reuters, seorang juru bicara penjaga pantai Jepang mengatakan pemberitahuan peluncuran satelit oleh Korea Utara datang melalui email. Disebutkan bahwa peluncuran akan berdampak pada wilayah Laut Kuning, Laut Cina Timur, dan Pulau Luzon, Filipina. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno menegaskan bahwa setiap peluncuran rudal Korea Utara yang disamarkan sebagai satelit adalah ancaman bagi keamanan negara. Matsuno menuturkan Kementerian Pertahanan dan Pasukan Bela Diri Jepang telah mengeluarkan perintah terkait persiapan tindakan destruktif terhadap rudal balistik. Selain itu, Kementerian Pertahanan Jepang turut melakukan pencegahan lain seperti mengerahkan sistem rudal Patriot dan kapal perusak dengan sistem tempur Aegis di sekitar Kepulauan Nansei. Matsuno menambahkan bahwa Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan serta mendesak Korea Utara untuk menahan diri. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sebelumnya menuturkan bahwa setiap peluncuran rudal oleh Korea Utara sekalipun satelit adalah masalah signifikan yang mempengaruhi keselamatan warga Jepang. Ia menegaskan kembali kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Bulan lalu, Kim Jong-un dilaporkan memerintahkan para pejabatnya untuk bersiap meluncurkan satelit mata-mata pertama negara itu. Dan menyusul pemberitahuan Korea Utara, Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan mengadakan pertemuan darurat pada Senin. Sementara itu, pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan turut mendesak Korea Utara untuk membatalkan rencana peluncuran satelit, menyebutnya akan menjadi pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan tindakan ilegal yang jelas tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun. Pada pertengahan April, uji coba rudal Korea Utara menimbulkan ketakutan di Pulau Hokkaido setelah sistem peringatan darurat pemerintah memperingatkan penduduk untuk berlindung. Tetapi segera setelah itu, ketakutan berubah menjadi kemarahan dan kebingungan ketika perintah evakuasi dicabut di tengah laporan bahwa hal itu dipicu karena kesalahan teknis. Korea Utara kemudian mengumumkan bahwa rudal yang diluncurkan adalah rudal balistik antar benua baru berbahan bakar padat, sebuah perkembangan yang menurut para analis dapat memungkinkannya meluncurkan serangan nuklir jarak jauh lebih cepat dan mudah. Seorang balita Korea Utara berusia 2 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah orang tuanya ketahuan memiliki Alkitab. Laporan tersebut menyoroti pemenjaraan sebuah keluarga pada tahun 2009 berdasarkan praktik keagamaan mereka. Orang yang tertangkap membawa Alkitab di Korea Utara dilaporkan menghadapi hukuman mati, sementara keluarga mereka, termasuk anak-anak, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sekretaris Jenderal PBB Guterres menyoroti bagaimana situasi di Korea Utara tidak berubah sejak laporan HAM tahun 2014 yang menemukan bahwa pihak berwenang hampir sepenuhnya menyangkal hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Menurut laporan kebebasan beragama internasional yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2022, pemerintah Korea Utara terus mengeksekusi, menganiaya, menangkap, dan menyiksa orang secara fisik karena kegiatan keagamaan mereka. Sebanyak 70.000 penganut Kristen disebut dipenjarakan. Pembatasan perjalanan akibat pandemi COVID-19 telah mengurangi informasi yang tersedia tentang kondisi HAM Korea Utara, mendorong Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bekerja sama dengan LSM, kelompok HAM, dan PBB untuk mengonfirmasi klaim pelecehan. Sementara sejumlah kecil lembaga keagamaan yang terdaftar secara resmi ada di Korea Utara, termasuk gereja, para pejabat Amerika Serikat mengatakan itu semua beroperasi di bawah kontrol negara yang ketat dan sebagian besar berfungsi sebagai pajangan bagi turis asing. Pada Oktober 2021, LSM Korea Future merilis laporan yang merinci pelanggaran kebebasan beragama setelah mewawancarai 244 korban. Dari para korban,
korban yang diwawancarai termasuk diantaranya 150 orang penganut Siamanisme dan 91 orang penganut Kristen. Usia para korban berkisar dari hanya 2 tahun hingga lebih dari 80 tahun dan wanita serta anak perempuan merupakan lebih dari 70% dari korban yang didokumentasikan. Laporan tersebut menemukan bahwa pemerintah Korea Utara menuduh individu terlibat dalam praktik keagamaan, melakukan kegiatan keagamaan di Cina, memiliki barang-barang keagamaan, melakukan kontak dengan orang beragama dan berbagi keyakinan agama. Akibatnya mereka ditangkap, ditahan, menjalani kerja paksa dan disiksa. Seorang pembelot mengaku kepada Korea Future bahwa otoritas Korea Utara memukuli penganut Kristen dan Syamanisme saat dalam tahanan dan memberi mereka makanan yang terkontaminasi dan mengeksekusi mereka secara sewenang-wenang. 2023. Hari ini akan kami sajikan informasi internasional terkini untuk Anda. Bersama saya Meisa Dasiraid, kita jelang live update mancanegara selengkapnya. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. 2 drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini 2 pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan 2 orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provso-Yuzhnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin angkat bicara terkait serangan drone di ibu kota Moskow. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat.
Sejumlah drone telah menyerang ibu kota Rusia, Moskow. Akibat serangan tersebut, beberapa bangunan rusak. Dilansir dari Sky News pada Rabu 31 Mei, Putin menyebut langkah itu sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris. Ia menyebut Kiev berada di balik serangan itu. Namun, Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Putin menyebut serangan itu sebagai tanggapan Ukraina terhadap pasukan Rusia yang menyerang markas intelijen militernya dalam beberapa hari terakhir. Ia menuduh para pelakunya mencoba untuk memprovokasi dan menakut-nakuti Rusia. Meski begitu, Putin mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Putin berkomentar lebih lanjut menyebut mereka sebagai upaya untuk mengintimidasi Rusia, mengecamnya dan menyebutnya sebagai kegiatan teroris. Selain itu, meski ada serangan terhadap pertahanan udara Rusia, ia mengatakan sistem akan bekerja seperti biasa, namun ia mengakui ada hal-hal yang harus dikerjakan. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, kepala administrasi militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Rusia menembakkan rentetan rudal ke ibu kota Ukraina Kiev pada Senin 29 Mei siang hari. Serangan di waktu yang tak biasa ini membuat penduduk panik dan berlarian mencari perlindungan.
Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebelumnya, Kiev dihantam serangan drone pada Sabtu 27 Mei malam yang terbesar sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022. Wartawan AFP mendengar sedikitnya 10 ledakan dari sekitar pukul 11:10 waktu setempat di Kiev, dimulai beberapa menit setelah peringatan serangan udara dibunyikan. Pihak berwenang kemudian mengatakan pertahanan udara Ukraina menjatuhkan semua rudal Rusia yang diluncurkan ke Kiev. Akibat serangan tersebut, seorang pria terluka dan dirawat di rumah sakit. Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny mengatakan ada sebanyak 11 rudal yang ditembakkan Rusia, namun semua dapat dihancurkan oleh pertahanan udara Ukraina. Sebanyak 11 rudal ditembakkan yaitu Iskander M dan Iskander K dari arah utara. Sementara itu pada Selasa 30 Mei pagi, Wali Kota Moskwa mengatakan bahwa ibu kota Rusia menjadi sasaran serangan drone yang jarang terjadi, tetapi hanya menimbulkan kerusakan kecil dan tidak ada laporan korban jiwa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut hari Senin sebagai hari yang sangat panjang. Dalam pidato malamnya kepada warga Ukraina, mengatakan bahwa Rusia ingin mengakhiri jalan kejahatan dengan serangannya. Diketahui Kiev menerima pengiriman pertama sistem rudal darat ke udara Patriot buatan Amerika pada April lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin 29 Mei mengisyaratkan akan ada lebih banyak bantuan yang datang. Ditanya tentang serangan sengit Rusia terhadap Kiev, Biden mengatakan bahwa serangan Rusia tidak terduga. Untuk itu, Amerika Serikat siap memberikan semua yang dibutuhkan Ukraina untuk serangan balasan. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov mengungkap cara yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan Ukraina. Menurutnya, Rusia dapat mengambil kendali wilayah Kharkov. Menurutnya, melekatkan Kharkov ke wilayah Belgorod adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan penembakan di wilayah Belgorod. Sementara itu, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov enggan mengomentari gagasan tersebut. Ia menjelaskan masalah tersebut berkaitan dengan kategori pertanyaan terkait operasi militer khusus di Ukraina. Menurut Gladkov, pada minggu saja pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Gennady Bondarev, kepala distrik Graivoron, mengklaim operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah rusak antara 22 dan 27 Mei. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan awal bulan ini yang menyebabkan satu warga sipil tewas dan beberapa orang lainnya cedera. Sementara Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu. Namun para pejabat Ukraina bersikeras mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka mengklaim hal itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia yang terdiri dari para kolaborator yang bertempur untuk Ukraina. Organisasi terakhir yang terdiri dari militan neonazi mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan 2 bulan lalu ke wilayah Bryansk, Rusia, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina. Namun mereka mengatakan pihak berwenang Kiev telah menandatangani operasi tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley, menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Semakin banyak pengamat yang menarik kesamaan antara kekacauan dan kehancuran yang melanda Afghanistan selama 20 tahun perang dan pendudukan yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO dengan krisis di Ukraina. Kudeta yang didukung Barat di Ukraina pada tahun 2014 menyebabkan perang saudara di Donbas dan akhirnya memuncak dalam perang proksi skala penuh NATO-Rusia. Mantan Perdana Menteri Ukraina Nikolai Azarov menegaskan warisan Presiden Volodymyr Zelensky adalah mengubah negaranya menjadi Afghanistan baru. Dalam wawancara dengan Sputnik awal bulan ini, Azarov merinci peran yang dimainkan Amerika Serikat dan Inggris dalam mengubah Ukraina menjadi negara gagal. Mengingat bagaimana dalam 9 tahun sejak kudeta Euromaidan 2014, populasi negara itu berkurang menjadi setengah, di mana hal tersebut tidak pernah terjadi bahkan selama Perang Dunia Kedua. Mencirikan Zelensky sebagai kapal kosong dan alat kekuatan Barat dan kepentingan oligarki yang lebih peduli pada keuntungan dan popularitas di luar negeri daripada rakyat Ukraina, Azarov mengharapkan ia mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya yang pro-Barat Viktor Yushchenko. Azarov sendiri diketahui menjabat sebagai Perdana Menteri Ukraina dari 2002, 2005, 2006, 2007, dan 2010 hingga Januari 2014 memimpin pertumbuhan ekonomi terkuat Ukraina dalam sejarah pasca Soviet. Ia dipaksa mengundurkan diri pada awal 2014 di tengah protes jalanan di Kiev beberapa pekan sebelum kudeta Euromaidan menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych. Azarov bukanlah orang pertama yang membuat perbandingan antara krisis di negaranya dan perang 20 tahun di Afghanistan. Dengan pengamat independen mencirikan kedua konflik tersebut sebagai peluang bagi kompleks industri militer Amerika Serikat untuk mendapatkan kontrak pertahanan baru yang masif. Namun ia memperingatkan Ukraina bisa menjadi perang selamanya gaya Washington berikutnya.
Kemungkinan akan ada perceraian anggota kerajaan lagi dalam waktu dekat, sebab muncul laporan bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle telah menyewa pengacara khusus kasus perceraian. Pangeran Harry dan Meghan Markle baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima tahun ini. Namun keduanya dikabarkan telah menyewa pengacara beberapa bulan lalu yang dilaporkan oleh Sky News meski hanya ada sedikit informasi yang tersedia. Untuk saat ini baik Meghan maupun Harry tidak menanggapi laporan tersebut. Namun seorang mantan pegawai kerajaan yang pernah dekat dengan Harry di masa kanak-kanak mengungkapkan keyakinannya bahwa laporan itu benar adanya. Paul Burrell yang bekerja sebagai kepala pelayan Putri Diana hingga kematiannya pada tahun 1997 berbicara kepada GB News dalam laporan lain. Ia menyebut Pangeran Harry kemungkinan besar bertahan dalam pernikahannya hanya untuk anak-anak mereka, Archie dan Lily. Jika Harry dan Meghan bercerai, maka itu bisa menjadi proses yang rumit. Dilaporkan bahwa pasangan tersebut tidak menandatangani perjanjian pranikah sebelum pernikahan mereka di tahun 2018, sehingga mungkin tidak ada cara yang jelas bagaimana membagi aset keuangan mereka. Pada 2021, pasangan itu memiliki kekayaan bersih bersama sebesar 60 juta dolar. Ketika pasangan itu pindah ke California dari Inggris pada tahun 2020 setelah meninggalkan tugas kerajaan mereka dilaporkan hidup terutama dari dana perwalian Harry. Ibu Harry, Putri Diana, meninggalkan dana perwalian senilai 10 juta dolar setelah kematiannya. Harry memperoleh akses penuh uang tersebut ketika ia berusia 30 tahun. Mendiang nenek Harry, Ratu Elizabeth juga menyiapkan dana perwalian untuk semua cucunya. Bagian Harry dilaporkan bernilai 18 juta dolar. Selain itu, Harry dan Meghan telah mencapai berbagai kesepakatan media dalam beberapa tahun terakhir. Langkah itu secara signifikan meningkatkan kekayaan bersih mereka. Kesepakatan itu termasuk kontrak dengan Netflix yang diperkirakan bernilai 100 juta dolar untuk memproduksi konten asli. Mereka juga memiliki kesepakatan dengan Spotify yang kemungkinan menghasilkan jutaan pendapatan. Meskipun Harry dan Meghan mungkin baik-baik saja secara finansial sejak meninggalkan keluarga kerajaan, rekening bank mereka mungkin akan turun jika mereka melanjutkan perceraian, terutama di Hollywood di mana perceraian bisa menjadi proses yang mahal yang dilaporkan oleh The Rich. Akun Douyin influencer asal Cina yang memiliki lebih dari 13 juta pengikut dibekukan setelah ia ketahuan mengarang tuduhan pelecehan seksual yang disebut dilakukan oleh bos agensinya. Liu berusia 25 tahun terkenal di media sosial Douyin, TikTok versi Cina, sebagai cosplayer dengan nama akun Xin Xiao Huijun. Pada bulan Desember tahun lalu, pengadilan di Provinsi Hebei Utara Cina menemukan bahwa Liu mengarang cerita tentang bosnya yang melakukan pelecehan seksual. Liu memberitahu rekan-rekan serta pengikutnya bahwa dirinya dilecehkan. Hal itu dimaksudkan agar ia bisa mengakhiri kontraknya tanpa membayar denda yang besar dan bergabung dengan agensi lain. Liu dan karyawan lain yang terlibat bermarga Yao akhirnya berhasil mengakhiri kontrak mereka dengan agensi setelah klaim palsu mereka viral. Sun Hayo, sang bos, kemudian menggugat mereka karena tak terima atas tuduhan tersebut. Sun menjalankan perusahaan Sidu Multi-Channel Network yang menyediakan berbagai layanan dukungan bisnis ke platform video online. Ia menuduh Liu merusak kehidupan pribadi dan karirnya dengan rumor di sebuah postingan 2 tahun lalu. Pengadilan lalu memerintahkan Liu untuk membayar 500.000 yuan atau 1 miliar rupiah kepada Sun karena melanggar kontrak. Namun kasus ini tidak diberitakan secara luas sampai orang-orang mengetahui bahwa Douyin telah menangguhkan akun Liu pada 21 Mei 2023.
Dalam serangkaian video yang diposting di akun Doyennya sejak November 2020, Liu menuduh Sun melecehkannya secara seksual dan memaksanya menandatangani kontrak yang tidak adil. Hal itu lantas membuatnya depresi. Sebagai bukti, Liu memposting tangkapan layar WeChat palsu dari percakapan yang ia sebut antara dirinya dan Sun. Ia juga mengunggah sertifikat medis palsu untuk mendukung klaim depresinya. Tiga influencer lain yang dipekerjakan oleh perusahaan Yun, Yao, dan istrinya bermarga Chen dan wanita ketiga yang dikenal Doyen sebagai Yuan Qilulo, semuanya mendukung skenario Liu. Yuan Qiluo awalnya mengklaim ia juga telah dilecehkan secara seksual oleh Sun, tetapi kemudian mengatakan ia mengakui hal yang sebenarnya. Ia memberitahu Sun bahwa Liu dan influencer lainnya serta bos perusahaan saingan mencoba untuk merekrut mereka merencanakan tuduhan palsu di grup WeChat. Screenshot percakapan dari grup yang ia berikan kepada Sun dan kemudian digunakan sebagai bukti pengadilan menunjukkan Yao menyuruh Liu untuk mengaku dilecehkan oleh Sun. Ia menambahkan bahwa Sun tidak mungkin memiliki bukti untuk menyangkal tuduhan tersebut. Sun mengatakan kepada outlet media lokal Hong Sing News bahwa 80% karyawannya mengundurkan diri karena tuduhan Liu. Perusahaannya juga tidak dapat mempekerjakan staf baru karena tidak ada yang mau bekerja dengannya. Dalam video lain yang dibagikan secara online, Sun mengatakan bahwa dirinya mengalami doxing yang mengakibatkan alamat rumahnya dipublikasikan secara online dan orang tuanya mendapat cemooh orang-orang. Korea Utara telah meluncurkan rudal atau yang disebutnya satelit luar angkasa pada Rabu 31 Mei pagi waktu setempat. Peristiwa ini membuat Korea Selatan dan Jepang langsung mengeluarkan peringatan darurat evakuasi. Sesaat setelah peluncuran tersebut, warga Korea Selatan diberi peringatan untuk bersiap mengungsi, terutama orang tua dan anak-anak. Beberapa menit setelah itu, Kementerian Dalam Negeri Seoul mengatakan peringatan tersebut telah dikeluarkan dengan tidak benar. Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa proyektil itu terbang di atas Laut Kuning dan tidak mengenai wilayah metropolitan Seoul. Korea Utara pada Selasa 30 Mei telah mengonfirmasi rencana untuk meluncurkan apa yang disebutnya satelit pengintaian militer nomor 1 sebelum 11 Juni setelah memberitahu Jepang tentang rencananya sehari sebelumnya. Pyongyang yang biasanya tidak memberikan peringatan dini tentang peluncuran rudal diketahui memberitahu badan-badan internasional tentang rencana peluncuran satelit yang konon dilakukan untuk tujuan damai. Negara terisolasi tersebut juga mengatakan bahwa satelit mata-mata barunya akan sangat diperlukan untuk melacak, memantau, dan mengatasi secara langsung tindakan militer berbahaya Amerika Serikat dan pasukan bawahannya. Pejabat Korea Utara sendiri telah mengkritik latihan militer bersama Amerika Serikat Korea Selatan, termasuk latihan tembak-menembak skala besar yang sedang berlangsung. Seorang pejabat tinggi militer Korea Utara juga mengatakan Pyongyang merasa perlu untuk memperluas sarana pengintaian dan informasi, serta meningkatkan berbagai senjata pertahanan dan ofensif. Tokyo dan Seoul mengkritik keras peluncuran tersebut. Mereka akan melanggar sanksi PBB yang melarang Pyongyang melakukan uji coba menggunakan teknologi rudal balistik. Karena roket jarak jauh dan peluncur luar angkasa memiliki teknologi yang sama, para analis mengatakan mengembangkan kemampuan untuk menempatkan satelit di orbit akan memberi Pyongyang perlindungan untuk menguji rudal balistik antar benua yang dilarang. Diketahui pada 2012 dan 2016, Pyongyang menguji rudal balistik yang disebut peluncuran satelit. Keduanya terbang di atas wilayah Okinawa, selatan Jepang. Negeri Sakura secara singkat mengaktifkan sistem peringatan rudalnya untuk wilayah Okinawa pada Rabu pagi, mengangkatnya setelah sekitar 30 menit. Sementara itu, KBRI Seoul mengatakan peringatan Wartime Alert dari pemerintah kota Seoul telah diterima oleh penduduk kota Seoul melalui handphone masing-masing pada pukul 6:32 waktu setempat. Peringatan tersebut mengimbau para penduduk kota Seoul untuk bersiap evakuasi dan mendahulukan anak-anak, orang lanjut usia, dan mereka yang lemah fisik.
Kementerian Pertahanan Jepang memperingatkan pada Senin 29 Mei pihaknya akan menghancurkan setiap rudal Korea Utara yang memasuki wilayahnya. Peringatan tersebut muncul setelah Pyongyang memberitahu Tokyo terkait rencana peluncuran satelitnya pada rentang waktu 31 Mei hingga 11 Juni 2023. Dikutip dari Reuters, seorang juru bicara penjaga pantai Jepang mengatakan pemberitahuan peluncuran satelit oleh Korea Utara datang melalui email. Disebutkan bahwa peluncuran akan berdampak pada wilayah Laut Kuning, Laut Cina Timur, dan Pulau Luzon, Filipina. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno menegaskan bahwa setiap peluncuran rudal Korea Utara yang disamarkan sebagai satelit adalah ancaman bagi keamanan negara. Matsuno menuturkan Kementerian Pertahanan dan pasukan bela diri Jepang telah mengeluarkan perintah terkait persiapan tindakan destruktif terhadap rudal balistik. Selain itu, Kementerian Pertahanan Jepang turut melakukan pencegahan lain seperti mengerahkan sistem rudal Patriot dan kapal perusak dengan sistem tempur Aegis di sekitar Kepulauan Nansei. Matsuno menambahkan bahwa Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan serta mendesak Korea Utara untuk menahan diri. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sebelumnya menuturkan bahwa setiap peluncuran rudal oleh Korea Utara sekalipun satelit adalah masalah signifikan yang mempengaruhi keselamatan warga Jepang. Ia menegaskan kembali kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Bulan lalu, Kim Jong-un dilaporkan memerintahkan para pejabatnya untuk bersiap meluncurkan satelit mata-mata pertama negara itu. Dan menyusul pemberitahuan Korea Utara, Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan mengadakan pertemuan darurat pada Senin. Sementara itu, pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan turut mendesak Korea Utara untuk membatalkan rencana peluncuran satelit, menyebutnya akan menjadi pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan tindakan ilegal yang jelas tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun. Pada pertengahan April, uji coba rudal Korea Utara menimbulkan ketakutan di Pulau Hokkaido setelah sistem peringatan darurat pemerintah memperingatkan penduduk untuk berlindung. Tetapi segera setelah itu, ketakutan berubah menjadi kemarahan dan kebingungan ketika perintah evakuasi dicabut di tengah laporan bahwa hal itu dipicu karena kesalahan teknis. Korea Utara kemudian mengumumkan bahwa rudal yang diluncurkan adalah rudal balistik antar benua baru berbahan bakar padat, sebuah perkembangan yang menurut para analis dapat memungkinkannya meluncurkan serangan nuklir jarak jauh lebih cepat dan mudah. Seorang balita Korea Utara berusia 2 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah orang tuanya ketahuan memiliki Alkitab. Laporan tersebut menyoroti pemenjaraan sebuah keluarga pada tahun 2009 berdasarkan praktik keagamaan mereka. Orang yang tertangkap membawa Alkitab di Korea Utara dilaporkan menghadapi hukuman mati, sementara keluarga mereka termasuk anak-anak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sekretaris Jenderal PBB Guterres menyoroti bagaimana situasi di Korea Utara tidak berubah sejak laporan HAM tahun 2014 yang menemukan bahwa pihak berwenang hampir sepenuhnya menyangkal hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Menurut laporan kebebasan beragama internasional yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2022, pemerintah Korea Utara terus mengeksekusi, menganiaya, menangkap, dan menyiksa orang secara fisik karena kegiatan keagamaan mereka. Sebanyak 70.000 penganut Kristen disebut dipenjarakan. Pembatasan perjalanan akibat pandemi COVID-19 telah mengurangi informasi yang tersedia tentang kondisi HAM Korea Utara, mendorong Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bekerja sama dengan LSM, kelompok HAM, dan PBB untuk mengonfirmasi klaim pelecehan. Sementara sejumlah kecil lembaga keagamaan yang terdaftar secara resmi ada di Korea Utara, termasuk gereja, para pejabat Amerika Serikat mengatakan itu semua beroperasi di bawah kontrol negara yang ketat dan sebagian besar berfungsi sebagai pajangan bagi turis asing. Pada Oktober 2021, LSM Korea Future merilis laporan yang merinci pelanggaran kebebasan beragama setelah mewawancarai 244 korban. Dari para korban
korban yang diwawancarai termasuk diantaranya 150 orang penganut Siamanisme dan 91 orang penganut Kristen. Usia para korban berkisar dari hanya 2 tahun hingga lebih dari 80 tahun dan wanita serta anak perempuan merupakan lebih dari 70% dari korban yang didokumentasikan. Laporan tersebut menemukan bahwa pemerintah Korea Utara menuduh individu terlibat dalam praktik keagamaan, melakukan kegiatan keagamaan di Cina, memiliki barang-barang keagamaan, melakukan kontak dengan orang beragama dan berbagi keyakinan agama. Akibatnya mereka ditangkap, ditahan, menjalani kerja paksa, dan disiksa. Seorang pembelot mengaku kepada Korea Future bahwa otoritas Korea Utara memukuli penganut Kristen dan Syamanisme saat dalam tahanan dan memberi mereka makanan yang terkontaminasi dan mengeksekusi mereka secara sewenang-wenang. 2023. Hari ini akan kami sajikan informasi internasional terkini untuk Anda. Bersama saya Meisa Dasiraid, kita jelang live update mancanegara selengkapnya. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. 2 drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini 2 pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan 2 orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provso-Yuzhnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin angkat bicara terkait serangan drone di ibu kota Moskow. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat.
Sejumlah drone telah menyerang ibu kota Rusia, Moskow. Akibat serangan tersebut, beberapa bangunan rusak. Dilansir dari Sky News pada Rabu 31 Mei, Putin menyebut langkah itu sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris. Ia menyebut Kiev berada di balik serangan itu. Namun, Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Putin menyebut serangan itu sebagai tanggapan Ukraina terhadap pasukan Rusia yang menyerang markas intelijen militernya dalam beberapa hari terakhir. Ia menuduh para pelakunya mencoba untuk memprovokasi dan menakut-nakuti Rusia. Meski begitu, Putin mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Putin berkomentar lebih lanjut menyebut mereka sebagai upaya untuk mengintimidasi Rusia, mengecamnya dan menyebutnya sebagai kegiatan teroris. Selain itu, meski ada serangan terhadap pertahanan udara Rusia, ia mengatakan sistem akan bekerja seperti biasa, namun ia mengakui ada hal-hal yang harus dikerjakan. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, kepala administrasi militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Rusia menembakkan rentetan rudal ke ibu kota Ukraina Kiev pada Senin 29 Mei siang hari. Serangan di waktu yang tak biasa ini membuat penduduk panik dan berlarian mencari perlindungan.
Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebelumnya, Kiev dihantam serangan drone pada Sabtu 27 Mei malam yang terbesar sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022. Wartawan AFP mendengar sedikitnya 10 ledakan dari sekitar pukul 11:10 waktu setempat di Kiev, dimulai beberapa menit setelah peringatan serangan udara dibunyikan. Pihak berwenang kemudian mengatakan pertahanan udara Ukraina menjatuhkan semua rudal Rusia yang diluncurkan ke Kiev. Akibat serangan tersebut, seorang pria terluka dan dirawat di rumah sakit. Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny mengatakan ada sebanyak 11 rudal yang ditembakkan Rusia, namun semua dapat dihancurkan oleh pertahanan udara Ukraina. Sebanyak 11 rudal ditembakkan yaitu Iskander M dan Iskander K dari arah utara. Sementara itu pada Selasa 30 Mei pagi, Wali Kota Moskwa mengatakan bahwa ibu kota Rusia menjadi sasaran serangan drone yang jarang terjadi, tetapi hanya menimbulkan kerusakan kecil dan tidak ada laporan korban jiwa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut hari Senin sebagai hari yang sangat panjang. Dalam pidato malamnya kepada warga Ukraina, mengatakan bahwa Rusia ingin mengakhiri jalan kejahatan dengan serangannya. Diketahui Kiev menerima pengiriman pertama sistem rudal darat ke udara Patriot buatan Amerika pada April lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin 29 Mei mengisyaratkan akan ada lebih banyak bantuan yang datang. Ditanya tentang serangan sengit Rusia terhadap Kiev, Biden mengatakan bahwa serangan Rusia tidak terduga. Untuk itu, Amerika Serikat siap memberikan semua yang dibutuhkan Ukraina untuk serangan balasan. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov mengungkap cara yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan Ukraina. Menurutnya, Rusia dapat mengambil kendali wilayah Kharkov. Menurutnya, melekatkan Kharkov ke wilayah Belgorod adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan penembakan di wilayah Belgorod. Sementara itu, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov enggan mengomentari gagasan tersebut. Ia menjelaskan masalah tersebut berkaitan dengan kategori pertanyaan terkait operasi militer khusus di Ukraina. Menurut Gladkov, pada minggu saja pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Gennady Bondarev, kepala distrik Graivoron, mengklaim operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah rusak antara 22 dan 27 Mei. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan awal bulan ini yang menyebabkan satu warga sipil tewas dan beberapa orang lainnya cedera. Sementara Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu. Namun para pejabat Ukraina bersikeras mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka mengklaim hal itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia yang terdiri dari para kolaborator yang bertempur untuk Ukraina. Organisasi terakhir yang terdiri dari militan neonazi mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan 2 bulan lalu ke wilayah Bryansk, Rusia, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina. Namun mereka mengatakan pihak berwenang Kiev telah menandatangani operasi tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley, menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Semakin banyak pengamat yang menarik kesamaan antara kekacauan dan kehancuran yang melanda Afghanistan selama 20 tahun perang dan pendudukan yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO dengan krisis di Ukraina. Kudeta yang didukung Barat di Ukraina pada tahun 2014 menyebabkan perang saudara di Donbas dan akhirnya memuncak dalam perang proksi skala penuh NATO-Rusia. Mantan Perdana Menteri Ukraina Nikolai Azarov menegaskan warisan Presiden Volodymyr Zelensky adalah mengubah negaranya menjadi Afghanistan baru. Dalam wawancara dengan Sputnik awal bulan ini, Azarov merinci peran yang dimainkan Amerika Serikat dan Inggris dalam mengubah Ukraina menjadi negara gagal. Mengingat bagaimana dalam 9 tahun sejak kudeta Euromaidan 2014, populasi negara itu berkurang menjadi setengah, di mana hal tersebut tidak pernah terjadi bahkan selama Perang Dunia Kedua. Mencirikan Zelensky sebagai kapal kosong dan alat kekuatan Barat dan kepentingan oligarki yang lebih peduli pada keuntungan dan popularitas di luar negeri daripada rakyat Ukraina, Azarov mengharapkan ia mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya yang pro-Barat Viktor Yushchenko. Azarov sendiri diketahui menjabat sebagai Perdana Menteri Ukraina dari 2002, 2005, 2006, 2007, dan 2010 hingga Januari 2014 memimpin pertumbuhan ekonomi terkuat Ukraina dalam sejarah pasca Soviet. Ia dipaksa mengundurkan diri pada awal 2014 di tengah protes jalanan di Kiev beberapa pekan sebelum kudeta Euromaidan menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych. Azarov bukanlah orang pertama yang membuat perbandingan antara krisis di negaranya dan perang 20 tahun di Afghanistan. Dengan pengamat independen mencirikan kedua konflik tersebut sebagai peluang bagi kompleks industri militer Amerika Serikat untuk mendapatkan kontrak pertahanan baru yang masif. Namun ia memperingatkan Ukraina bisa menjadi perang selamanya gaya Washington berikutnya.
Kemungkinan akan ada perceraian anggota kerajaan lagi dalam waktu dekat, sebab muncul laporan bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle telah menyewa pengacara khusus kasus perceraian. Pangeran Harry dan Meghan Markle baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima tahun ini. Namun keduanya dikabarkan telah menyewa pengacara beberapa bulan lalu yang dilaporkan oleh Sky News meski hanya ada sedikit informasi yang tersedia. Untuk saat ini baik Meghan maupun Harry tidak menanggapi laporan tersebut. Namun seorang mantan pegawai kerajaan yang pernah dekat dengan Harry di masa kanak-kanak mengungkapkan keyakinannya bahwa laporan itu benar adanya. Paul Burrell yang bekerja sebagai kepala pelayan Putri Diana hingga kematiannya pada tahun 1997 berbicara kepada GB News dalam laporan lain. Ia menyebut Pangeran Harry kemungkinan besar bertahan dalam pernikahannya hanya untuk anak-anak mereka, Archie dan Lily. Jika Harry dan Meghan bercerai, maka itu bisa menjadi proses yang rumit. Dilaporkan bahwa pasangan tersebut tidak menandatangani perjanjian pranikah sebelum pernikahan mereka di tahun 2018, sehingga mungkin tidak ada cara yang jelas bagaimana membagi aset keuangan mereka. Pada 2021, pasangan itu memiliki kekayaan bersih bersama sebesar 60 juta dolar. Ketika pasangan itu pindah ke California dari Inggris pada tahun 2020 setelah meninggalkan tugas kerajaan mereka dilaporkan hidup terutama dari dana perwalian Harry. Ibu Harry, Putri Diana, meninggalkan dana perwalian senilai 10 juta dolar setelah kematiannya. Harry memperoleh akses penuh uang tersebut ketika ia berusia 30 tahun. Mendiang nenek Harry, Ratu Elizabeth juga menyiapkan dana perwalian untuk semua cucunya. Bagian Harry dilaporkan bernilai 18 juta dolar. Selain itu, Harry dan Meghan telah mencapai berbagai kesepakatan media dalam beberapa tahun terakhir. Langkah itu secara signifikan meningkatkan kekayaan bersih mereka. Kesepakatan itu termasuk kontrak dengan Netflix yang diperkirakan bernilai 100 juta dolar untuk memproduksi konten asli. Mereka juga memiliki kesepakatan dengan Spotify yang kemungkinan menghasilkan jutaan pendapatan. Meskipun Harry dan Meghan mungkin baik-baik saja secara finansial sejak meninggalkan keluarga kerajaan, rekening bank mereka mungkin akan turun jika mereka melanjutkan perceraian, terutama di Hollywood di mana perceraian bisa menjadi proses yang mahal yang dilaporkan oleh The Rich. Akun Douyin influencer asal Cina yang memiliki lebih dari 13 juta pengikut dibekukan setelah ia ketahuan mengarang tuduhan pelecehan seksual yang disebut dilakukan oleh bos agensinya. Liu berusia 25 tahun terkenal di media sosial Douyin, TikTok versi Cina, sebagai cosplayer dengan nama akun Xin Xiao Huijun. Pada bulan Desember tahun lalu, pengadilan di Provinsi Hebei Utara Cina menemukan bahwa Liu mengarang cerita tentang bosnya yang melakukan pelecehan seksual. Liu memberitahu rekan-rekan serta pengikutnya bahwa dirinya dilecehkan. Hal itu dimaksudkan agar ia bisa mengakhiri kontraknya tanpa membayar denda yang besar dan bergabung dengan agensi lain. Liu dan karyawan lain yang terlibat bermarga Yao akhirnya berhasil mengakhiri kontrak mereka dengan agensi setelah klaim palsu mereka viral. Sun Hayo, sang bos, kemudian menggugat mereka karena tak terima atas tuduhan tersebut. Sun menjalankan perusahaan Sidu Multi Channel Network yang menyediakan berbagai layanan dukungan bisnis ke platform video online. Ia menuduh Liu merusak kehidupan pribadi dan karirnya dengan rumor di sebuah postingan 2 tahun lalu. Pengadilan lalu memerintahkan Liu untuk membayar 500.000 yuan atau 1 miliar rupiah kepada Sun karena melanggar kontrak. Namun kasus ini tidak diberitakan secara luas sampai orang-orang mengetahui bahwa Douyin telah menangguhkan akun Liu pada 21 Mei 2023.
Dalam serangkaian video yang diposting di akun Douyin-nya sejak November 2020, Liu menuduh Sun melecehkannya secara seksual dan memaksanya menandatangani kontrak yang tidak adil. Hal itu lantas membuatnya depresi. Sebagai bukti, Liu memposting tangkapan layar WeChat palsu dari percakapan yang ia sebut antara dirinya dan Sun. Ia juga mengunggah sertifikat medis palsu untuk mendukung klaim depresinya. Tiga influencer lain yang dipekerjakan oleh perusahaan Yun, Yao, dan istrinya bermarga Chen dan wanita ketiga yang dikenal Douyin sebagai Yuan Qilulo, semuanya mendukung skenario Liu. Yuan Qiluo awalnya mengklaim ia juga telah dilecehkan secara seksual oleh Sun, tetapi kemudian mengatakan ia mengakui hal yang sebenarnya. Ia memberitahu Sun bahwa Liu dan influencer lainnya serta bos perusahaan saingan mencoba untuk merekrut mereka merencanakan tuduhan palsu di grup WeChat. Screenshot percakapan dari grup yang ia berikan kepada Sun dan kemudian digunakan sebagai bukti pengadilan menunjukkan Yao menyuruh Liu untuk mengaku dilecehkan oleh Sun. Ia menambahkan bahwa Sun tidak mungkin memiliki bukti untuk menyangkal tuduhan tersebut. Sun mengatakan kepada outlet media lokal Hong Sing News bahwa 80% karyawannya mengundurkan diri karena tuduhan Liu. Perusahaannya juga tidak dapat mempekerjakan staf baru karena tidak ada yang mau bekerja dengannya. Dalam video lain yang dibagikan secara online, Sun mengatakan bahwa dirinya mengalami doxing yang mengakibatkan alamat rumahnya dipublikasikan secara online dan orang tuanya mendapat cemooh orang-orang. Korea Utara telah meluncurkan rudal atau yang disebutnya satelit luar angkasa pada Rabu 31 Mei pagi waktu setempat. Peristiwa ini membuat Korea Selatan dan Jepang langsung mengeluarkan peringatan darurat evakuasi. Sesaat setelah peluncuran tersebut, warga Korea Selatan diberi peringatan untuk bersiap mengungsi, terutama orang tua dan anak-anak. Beberapa menit setelah itu, Kementerian Dalam Negeri Seoul mengatakan peringatan tersebut telah dikeluarkan dengan tidak benar. Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa proyektil itu terbang di atas Laut Kuning dan tidak mengenai wilayah metropolitan Seoul. Korea Utara pada Selasa 30 Mei telah mengonfirmasi rencana untuk meluncurkan apa yang disebutnya satelit pengintaian militer nomor 1 sebelum 11 Juni setelah memberitahu Jepang tentang rencananya sehari sebelumnya. Pyongyang yang biasanya tidak memberikan peringatan dini tentang peluncuran rudal diketahui memberitahu badan-badan internasional tentang rencana peluncuran satelit yang konon dilakukan untuk tujuan damai. Negara terisolasi tersebut juga mengatakan bahwa satelit mata-mata barunya akan sangat diperlukan untuk melacak, memantau, dan mengatasi secara langsung tindakan militer berbahaya Amerika Serikat dan pasukan bawahannya. Pejabat Korea Utara sendiri telah mengkritik latihan militer bersama Amerika Serikat Korea Selatan, termasuk latihan tembak-menembak skala besar yang sedang berlangsung. Seorang pejabat tinggi militer Korea Utara juga mengatakan Pyongyang merasa perlu untuk memperluas sarana pengintaian dan informasi, serta meningkatkan berbagai senjata pertahanan dan ofensif. Tokyo dan Seoul mengkritik keras peluncuran tersebut. Mereka akan melanggar sanksi PBB yang melarang Pyongyang melakukan uji coba menggunakan teknologi rudal balistik. Karena roket jarak jauh dan peluncur luar angkasa memiliki teknologi yang sama, para analis mengatakan mengembangkan kemampuan untuk menempatkan satelit di orbit akan memberi Pyongyang perlindungan untuk menguji rudal balistik antar benua yang dilarang. Diketahui pada 2012 dan 2016, Pyongyang menguji rudal balistik yang disebut peluncuran satelit. Keduanya terbang di atas wilayah Okinawa, selatan Jepang. Negeri Sakura secara singkat mengaktifkan sistem peringatan rudalnya untuk wilayah Okinawa pada Rabu pagi, mengangkatnya setelah sekitar 30 menit. Sementara itu, KBRI Seoul mengatakan peringatan Wartime Alert dari pemerintah kota Seoul telah diterima oleh penduduk kota Seoul melalui handphone masing-masing pada pukul 6:32 waktu setempat. Peringatan tersebut mengimbau para penduduk kota Seoul untuk bersiap evakuasi dan mendahulukan anak-anak, orang lanjut usia, dan mereka yang lemah fisik.
Kementerian Pertahanan Jepang memperingatkan pada Senin 29 Mei pihaknya akan menghancurkan setiap rudal Korea Utara yang memasuki wilayahnya. Peringatan tersebut muncul setelah Pyongyang memberitahu Tokyo terkait rencana peluncuran satelitnya pada rentang waktu 31 Mei hingga 11 Juni 2023. Dikutip dari Reuters, seorang juru bicara penjaga pantai Jepang mengatakan pemberitahuan peluncuran satelit oleh Korea Utara datang melalui email. Disebutkan bahwa peluncuran akan berdampak pada wilayah Laut Kuning, Laut Cina Timur, dan Pulau Luzon, Filipina. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno menegaskan bahwa setiap peluncuran rudal Korea Utara yang disamarkan sebagai satelit adalah ancaman bagi keamanan negara. Matsuno menuturkan Kementerian Pertahanan dan pasukan bela diri Jepang telah mengeluarkan perintah terkait persiapan tindakan destruktif terhadap rudal balistik. Selain itu, Kementerian Pertahanan Jepang turut melakukan pencegahan lain seperti mengerahkan sistem rudal Patriot dan kapal perusak dengan sistem tempur Aegis di sekitar Kepulauan Nansei. Matsuno menambahkan bahwa Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan serta mendesak Korea Utara untuk menahan diri. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sebelumnya menuturkan bahwa setiap peluncuran rudal oleh Korea Utara sekalipun satelit adalah masalah signifikan yang mempengaruhi keselamatan warga Jepang. Ia menegaskan kembali kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Bulan lalu, Kim Jong-un dilaporkan memerintahkan para pejabatnya untuk bersiap meluncurkan satelit mata-mata pertama negara itu. Dan menyusul pemberitahuan Korea Utara, Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan mengadakan pertemuan darurat pada Senin. Sementara itu, pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan turut mendesak Korea Utara untuk membatalkan rencana peluncuran satelit, menyebutnya akan menjadi pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan tindakan ilegal yang jelas tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun. Pada pertengahan April, uji coba rudal Korea Utara menimbulkan ketakutan di Pulau Hokkaido setelah sistem peringatan darurat pemerintah memperingatkan penduduk untuk berlindung. Tetapi segera setelah itu, ketakutan berubah menjadi kemarahan dan kebingungan ketika perintah evakuasi dicabut di tengah laporan bahwa hal itu dipicu karena kesalahan teknis. Korea Utara kemudian mengumumkan bahwa rudal yang diluncurkan adalah rudal balistik antar benua baru berbahan bakar padat, sebuah perkembangan yang menurut para analis dapat memungkinkannya meluncurkan serangan nuklir jarak jauh lebih cepat dan mudah. Seorang balita Korea Utara berusia 2 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah orang tuanya ketahuan memiliki Alkitab. Laporan tersebut menyoroti pemenjaraan sebuah keluarga pada tahun 2009 berdasarkan praktik keagamaan mereka. Orang yang tertangkap membawa Alkitab di Korea Utara dilaporkan menghadapi hukuman mati, sementara keluarga mereka termasuk anak-anak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sekretaris Jenderal PBB Guterres menyoroti bagaimana situasi di Korea Utara tidak berubah sejak laporan HAM tahun 2014 yang menemukan bahwa pihak berwenang hampir sepenuhnya menyangkal hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Menurut laporan kebebasan beragama internasional yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2022, pemerintah Korea Utara terus mengeksekusi, menganiaya, menangkap, dan menyiksa orang secara fisik karena kegiatan keagamaan mereka. Sebanyak 70.000 penganut Kristen disebut dipenjarakan. Pembatasan perjalanan akibat pandemi COVID-19 telah mengurangi informasi yang tersedia tentang kondisi HAM Korea Utara, mendorong Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bekerja sama dengan LSM, kelompok HAM, dan PBB untuk mengonfirmasi klaim pelecehan. Sementara sejumlah kecil lembaga keagamaan yang terdaftar secara resmi ada di Korea Utara, termasuk gereja, para pejabat Amerika Serikat mengatakan itu semua beroperasi di bawah kontrol negara yang ketat dan sebagian besar berfungsi sebagai pajangan bagi turis asing. Pada Oktober 2021, LSM Korea Future merilis laporan yang merinci pelanggaran kebebasan beragama setelah mewawancarai 244 korban. Dari para korban
korban yang diwawancarai termasuk diantaranya 150 orang penganut Siamanisme dan 91 orang penganut Kristen. Usia para korban berkisar dari hanya 2 tahun hingga lebih dari 80 tahun dan wanita serta anak perempuan merupakan lebih dari 70% dari korban yang didokumentasikan. Laporan tersebut menemukan bahwa pemerintah Korea Utara menuduh individu terlibat dalam praktik keagamaan, melakukan kegiatan keagamaan di Cina, memiliki barang-barang keagamaan, melakukan kontak dengan orang beragama dan berbagi keyakinan agama. Akibatnya mereka ditangkap, ditahan, menjalani kerja paksa, dan disiksa. Seorang pembelot mengaku kepada Korea Future bahwa otoritas Korea Utara memukuli penganut Kristen dan Syamanisme saat dalam tahanan dan memberi mereka makanan yang terkontaminasi dan mengeksekusi mereka secara sewenang-wenang. 2023. Hari ini akan kami sajikan informasi internasional terkini untuk Anda. Bersama saya Meisa Dasiraid, kita jelang live update mancanegara selengkapnya. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. 2 drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini 2 pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan 2 orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provso-Yuzhnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin angkat bicara terkait serangan drone di ibu kota Moskow. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat.
Sejumlah drone telah menyerang ibu kota Rusia, Moskow. Akibat serangan tersebut, beberapa bangunan rusak. Dilansir dari Sky News pada Rabu 31 Mei, Putin menyebut langkah itu sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris. Ia menyebut Kiev berada di balik serangan itu. Namun, Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Putin menyebut serangan itu sebagai tanggapan Ukraina terhadap pasukan Rusia yang menyerang markas intelijen militernya dalam beberapa hari terakhir. Ia menuduh para pelakunya mencoba untuk memprovokasi dan menakut-nakuti Rusia. Meski begitu, Putin mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Putin berkomentar lebih lanjut menyebut mereka sebagai upaya untuk mengintimidasi Rusia, mengecamnya dan menyebutnya sebagai kegiatan teroris. Selain itu, meski ada serangan terhadap pertahanan udara Rusia, ia mengatakan sistem akan bekerja seperti biasa, namun ia mengakui ada hal-hal yang harus dikerjakan. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, kepala administrasi militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Rusia menembakkan rentetan rudal ke ibu kota Ukraina Kiev pada Senin 29 Mei siang hari. Serangan di waktu yang tak biasa ini membuat penduduk panik dan berlarian mencari perlindungan.
Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebelumnya, Kiev dihantam serangan drone pada Sabtu 27 Mei malam yang terbesar sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022. Wartawan AFP mendengar sedikitnya 10 ledakan dari sekitar pukul 11:10 waktu setempat di Kiev, dimulai beberapa menit setelah peringatan serangan udara dibunyikan. Pihak berwenang kemudian mengatakan pertahanan udara Ukraina menjatuhkan semua rudal Rusia yang diluncurkan ke Kiev. Akibat serangan tersebut, seorang pria terluka dan dirawat di rumah sakit. Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny mengatakan ada sebanyak 11 rudal yang ditembakkan Rusia, namun semua dapat dihancurkan oleh pertahanan udara Ukraina. Sebanyak 11 rudal ditembakkan yaitu Iskander M dan Iskander K dari arah utara. Sementara itu pada Selasa 30 Mei pagi, Wali Kota Moskwa mengatakan bahwa ibu kota Rusia menjadi sasaran serangan drone yang jarang terjadi, tetapi hanya menimbulkan kerusakan kecil dan tidak ada laporan korban jiwa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut hari Senin sebagai hari yang sangat panjang. Dalam pidato malamnya kepada warga Ukraina, mengatakan bahwa Rusia ingin mengakhiri jalan kejahatan dengan serangannya. Diketahui Kiev menerima pengiriman pertama sistem rudal darat ke udara Patriot buatan Amerika pada April lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin 29 Mei mengisyaratkan akan ada lebih banyak bantuan yang datang. Ditanya tentang serangan sengit Rusia terhadap Kiev, Biden mengatakan bahwa serangan Rusia tidak terduga. Untuk itu, Amerika Serikat siap memberikan semua yang dibutuhkan Ukraina untuk serangan balasan. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov mengungkap cara yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan Ukraina. Menurutnya, Rusia dapat mengambil kendali wilayah Kharkov. Menurutnya, melekatkan Kharkov ke wilayah Belgorod adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan penembakan di wilayah Belgorod. Sementara itu, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov enggan mengomentari gagasan tersebut. Ia menjelaskan masalah tersebut berkaitan dengan kategori pertanyaan terkait operasi militer khusus di Ukraina. Menurut Gladkov, pada minggu saja pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Gennady Bondarev, kepala distrik Graivoron, mengklaim operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah rusak antara 22 dan 27 Mei. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan awal bulan ini yang menyebabkan satu warga sipil tewas dan beberapa orang lainnya cedera. Sementara Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu. Namun para pejabat Ukraina bersikeras mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka mengklaim hal itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia yang terdiri dari para kolaborator yang bertempur untuk Ukraina. Organisasi terakhir yang terdiri dari militan neonazi mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan 2 bulan lalu ke wilayah Bryansk, Rusia, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina. Namun mereka mengatakan pihak berwenang Kiev telah menandatangani operasi tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley, menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Semakin banyak pengamat yang menarik kesamaan antara kekacauan dan kehancuran yang melanda Afghanistan selama 20 tahun perang dan pendudukan yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO dengan krisis di Ukraina. Kudeta yang didukung Barat di Ukraina pada tahun 2014 menyebabkan perang saudara di Donbas dan akhirnya memuncak dalam perang proksi skala penuh NATO-Rusia. Mantan Perdana Menteri Ukraina Nikolai Azarov menegaskan warisan Presiden Volodymyr Zelensky adalah mengubah negaranya menjadi Afghanistan baru. Dalam wawancara dengan Sputnik awal bulan ini, Azarov merinci peran yang dimainkan Amerika Serikat dan Inggris dalam mengubah Ukraina menjadi negara gagal. Mengingat bagaimana dalam 9 tahun sejak kudeta Euromaidan 2014, populasi negara itu berkurang menjadi setengah, di mana hal tersebut tidak pernah terjadi bahkan selama Perang Dunia Kedua. Mencirikan Zelensky sebagai kapal kosong dan alat kekuatan Barat dan kepentingan oligarki yang lebih peduli pada keuntungan dan popularitas di luar negeri daripada rakyat Ukraina, Azarov mengharapkan ia mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya yang pro-Barat Viktor Yushchenko. Azarov sendiri diketahui menjabat sebagai Perdana Menteri Ukraina dari 2002, 2005, 2006, 2007, dan 2010 hingga Januari 2014 memimpin pertumbuhan ekonomi terkuat Ukraina dalam sejarah pasca Soviet. Ia dipaksa mengundurkan diri pada awal 2014 di tengah protes jalanan di Kiev beberapa pekan sebelum kudeta Euromaidan menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych. Azarov bukanlah orang pertama yang membuat perbandingan antara krisis di negaranya dan perang 20 tahun di Afghanistan. Dengan pengamat independen mencirikan kedua konflik tersebut sebagai peluang bagi kompleks industri militer Amerika Serikat untuk mendapatkan kontrak pertahanan baru yang masif. Namun ia memperingatkan Ukraina bisa menjadi perang selamanya gaya Washington berikutnya.
Kemungkinan akan ada perceraian anggota kerajaan lagi dalam waktu dekat, sebab muncul laporan bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle telah menyewa pengacara khusus kasus perceraian. Pangeran Harry dan Meghan Markle baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima tahun ini. Namun keduanya dikabarkan telah menyewa pengacara beberapa bulan lalu yang dilaporkan oleh Sky News meski hanya ada sedikit informasi yang tersedia. Untuk saat ini baik Meghan maupun Harry tidak menanggapi laporan tersebut. Namun seorang mantan pegawai kerajaan yang pernah dekat dengan Harry di masa kanak-kanak mengungkapkan keyakinannya bahwa laporan itu benar adanya. Paul Burrell yang bekerja sebagai kepala pelayan Putri Diana hingga kematiannya pada tahun 1997 berbicara kepada GB News dalam laporan lain. Ia menyebut Pangeran Harry kemungkinan besar bertahan dalam pernikahannya hanya untuk anak-anak mereka, Archie dan Lily. Jika Harry dan Meghan bercerai, maka itu bisa menjadi proses yang rumit. Dilaporkan bahwa pasangan tersebut tidak menandatangani perjanjian pranikah sebelum pernikahan mereka di tahun 2018, sehingga mungkin tidak ada cara yang jelas bagaimana membagi aset keuangan mereka. Pada 2021, pasangan itu memiliki kekayaan bersih bersama sebesar 60 juta dolar. Ketika pasangan itu pindah ke California dari Inggris pada tahun 2020 setelah meninggalkan tugas kerajaan mereka dilaporkan hidup terutama dari dana perwalian Harry. Ibu Harry, Putri Diana, meninggalkan dana perwalian senilai 10 juta dolar setelah kematiannya. Harry memperoleh akses penuh uang tersebut ketika ia berusia 30 tahun. Mendiang nenek Harry, Ratu Elizabeth juga menyiapkan dana perwalian untuk semua cucunya. Bagian Harry dilaporkan bernilai 18 juta dolar. Selain itu, Harry dan Meghan telah mencapai berbagai kesepakatan media dalam beberapa tahun terakhir. Langkah itu secara signifikan meningkatkan kekayaan bersih mereka. Kesepakatan itu termasuk kontrak dengan Netflix yang diperkirakan bernilai 100 juta dolar untuk memproduksi konten asli. Mereka juga memiliki kesepakatan dengan Spotify yang kemungkinan menghasilkan jutaan pendapatan. Meskipun Harry dan Meghan mungkin baik-baik saja secara finansial sejak meninggalkan keluarga kerajaan, rekening bank mereka mungkin akan turun jika mereka melanjutkan perceraian, terutama di Hollywood di mana perceraian bisa menjadi proses yang mahal yang dilaporkan oleh The Rich. Akun Douyin influencer asal Cina yang memiliki lebih dari 13 juta pengikut dibekukan setelah ia ketahuan mengarang tuduhan pelecehan seksual yang disebut dilakukan oleh bos agensinya. Liu berusia 25 tahun terkenal di media sosial Douyin, TikTok versi Cina, sebagai cosplayer dengan nama akun Xin Xiao Huijun. Pada bulan Desember tahun lalu, pengadilan di Provinsi Hebei Utara Cina menemukan bahwa Liu mengarang cerita tentang bosnya yang melakukan pelecehan seksual. Liu memberitahu rekan-rekan serta pengikutnya bahwa dirinya dilecehkan. Hal itu dimaksudkan agar ia bisa mengakhiri kontraknya tanpa membayar denda yang besar dan bergabung dengan agensi lain. Liu dan karyawan lain yang terlibat bermarga Yao akhirnya berhasil mengakhiri kontrak mereka dengan agensi setelah klaim palsu mereka viral. Sun Hayo, sang bos, kemudian menggugat mereka karena tak terima atas tuduhan tersebut. Sun menjalankan perusahaan Sidu Multi Channel Network yang menyediakan berbagai layanan dukungan bisnis ke platform video online. Ia menuduh Liu merusak kehidupan pribadi dan karirnya dengan rumor di sebuah postingan 2 tahun lalu. Pengadilan lalu memerintahkan Liu untuk membayar 500.000 yuan atau 1 miliar rupiah kepada Sun karena melanggar kontrak. Namun kasus ini tidak diberitakan secara luas sampai orang-orang mengetahui bahwa Douyin telah menangguhkan akun Liu pada 21 Mei 2023.
Dalam serangkaian video yang diposting di akun Douyin-nya sejak November 2020, Liu menuduh Sun melecehkannya secara seksual dan memaksanya menandatangani kontrak yang tidak adil. Hal itu lantas membuatnya depresi. Sebagai bukti, Liu memposting tangkapan layar WeChat palsu dari percakapan yang ia sebut antara dirinya dan Sun. Ia juga mengunggah sertifikat medis palsu untuk mendukung klaim depresinya. Tiga influencer lain yang dipekerjakan oleh perusahaan Yun, Yao, dan istrinya bermarga Chen dan wanita ketiga yang dikenal Douyin sebagai Yuan Qilulo, semuanya mendukung skenario Liu. Yuan Qiluo awalnya mengklaim ia juga telah dilecehkan secara seksual oleh Sun, tetapi kemudian mengatakan ia mengakui hal yang sebenarnya. Ia memberitahu Sun bahwa Liu dan influencer lainnya serta bos perusahaan saingan mencoba untuk merekrut mereka merencanakan tuduhan palsu di grup WeChat. Screenshot percakapan dari grup yang ia berikan kepada Sun dan kemudian digunakan sebagai bukti pengadilan menunjukkan Yao menyuruh Liu untuk mengaku dilecehkan oleh Sun. Ia menambahkan bahwa Sun tidak mungkin memiliki bukti untuk menyangkal tuduhan tersebut. Sun mengatakan kepada outlet media lokal Hong Sing News bahwa 80% karyawannya mengundurkan diri karena tuduhan Liu. Perusahaannya juga tidak dapat mempekerjakan staf baru karena tidak ada yang mau bekerja dengannya. Dalam video lain yang dibagikan secara online, Sun mengatakan bahwa dirinya mengalami doxing yang mengakibatkan alamat rumahnya dipublikasikan secara online dan orang tuanya mendapat cemooh orang-orang. Korea Utara telah meluncurkan rudal atau yang disebutnya satelit luar angkasa pada Rabu 31 Mei pagi waktu setempat. Peristiwa ini membuat Korea Selatan dan Jepang langsung mengeluarkan peringatan darurat evakuasi. Sesaat setelah peluncuran tersebut, warga Korea Selatan diberi peringatan untuk bersiap mengungsi, terutama orang tua dan anak-anak. Beberapa menit setelah itu, Kementerian Dalam Negeri Seoul mengatakan peringatan tersebut telah dikeluarkan dengan tidak benar. Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa proyektil itu terbang di atas Laut Kuning dan tidak mengenai wilayah metropolitan Seoul. Korea Utara pada Selasa 30 Mei telah mengonfirmasi rencana untuk meluncurkan apa yang disebutnya satelit pengintaian militer nomor 1 sebelum 11 Juni setelah memberitahu Jepang tentang rencananya sehari sebelumnya. Pyongyang yang biasanya tidak memberikan peringatan dini tentang peluncuran rudal diketahui memberitahu badan-badan internasional tentang rencana peluncuran satelit yang konon dilakukan untuk tujuan damai. Negara terisolasi tersebut juga mengatakan bahwa satelit mata-mata barunya akan sangat diperlukan untuk melacak, memantau, dan mengatasi secara langsung tindakan militer berbahaya Amerika Serikat dan pasukan bawahannya. Pejabat Korea Utara sendiri telah mengkritik latihan militer bersama Amerika Serikat Korea Selatan, termasuk latihan tembak-menembak skala besar yang sedang berlangsung. Seorang pejabat tinggi militer Korea Utara juga mengatakan Pyongyang merasa perlu untuk memperluas sarana pengintaian dan informasi, serta meningkatkan berbagai senjata pertahanan dan ofensif. Tokyo dan Seoul mengkritik keras peluncuran tersebut. Mereka akan melanggar sanksi PBB yang melarang Pyongyang melakukan uji coba menggunakan teknologi rudal balistik. Karena roket jarak jauh dan peluncur luar angkasa memiliki teknologi yang sama, para analis mengatakan mengembangkan kemampuan untuk menempatkan satelit di orbit akan memberi Pyongyang perlindungan untuk menguji rudal balistik antar benua yang dilarang. Diketahui pada 2012 dan 2016, Pyongyang menguji rudal balistik yang disebut peluncuran satelit. Keduanya terbang di atas wilayah Okinawa, selatan Jepang. Negeri Sakura secara singkat mengaktifkan sistem peringatan rudalnya untuk wilayah Okinawa pada Rabu pagi, mengangkatnya setelah sekitar 30 menit. Sementara itu, KBRI Seoul mengatakan peringatan Wartime Alert dari pemerintah kota Seoul telah diterima oleh penduduk kota Seoul melalui handphone masing-masing pada pukul 6:32 waktu setempat. Peringatan tersebut mengimbau para penduduk kota Seoul untuk bersiap evakuasi dan mendahulukan anak-anak, orang lanjut usia, dan mereka yang lemah fisik.
Kementerian Pertahanan Jepang memperingatkan pada Senin 29 Mei pihaknya akan menghancurkan setiap rudal Korea Utara yang memasuki wilayahnya. Peringatan tersebut muncul setelah Pyongyang memberitahu Tokyo terkait rencana peluncuran satelitnya pada rentang waktu 31 Mei hingga 11 Juni 2023. Dikutip dari Reuters, seorang juru bicara penjaga pantai Jepang mengatakan pemberitahuan peluncuran satelit oleh Korea Utara datang melalui email. Disebutkan bahwa peluncuran akan berdampak pada wilayah Laut Kuning, Laut Cina Timur, dan Pulau Luzon, Filipina. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno menegaskan bahwa setiap peluncuran rudal Korea Utara yang disamarkan sebagai satelit adalah ancaman bagi keamanan negara. Matsuno menuturkan Kementerian Pertahanan dan pasukan bela diri Jepang telah mengeluarkan perintah terkait persiapan tindakan destruktif terhadap rudal balistik. Selain itu, Kementerian Pertahanan Jepang turut melakukan pencegahan lain seperti mengerahkan sistem rudal Patriot dan kapal perusak dengan sistem tempur Aegis di sekitar Kepulauan Nansei. Matsuno menambahkan bahwa Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan serta mendesak Korea Utara untuk menahan diri. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sebelumnya menuturkan bahwa setiap peluncuran rudal oleh Korea Utara sekalipun satelit adalah masalah signifikan yang mempengaruhi keselamatan warga Jepang. Ia menegaskan kembali kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Bulan lalu, Kim Jong-un dilaporkan memerintahkan para pejabatnya untuk bersiap meluncurkan satelit mata-mata pertama negara itu. Dan menyusul pemberitahuan Korea Utara, Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan mengadakan pertemuan darurat pada Senin. Sementara itu, pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan turut mendesak Korea Utara untuk membatalkan rencana peluncuran satelit, menyebutnya akan menjadi pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan tindakan ilegal yang jelas tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun. Pada pertengahan April, uji coba rudal Korea Utara menimbulkan ketakutan di Pulau Hokkaido setelah sistem peringatan darurat pemerintah memperingatkan penduduk untuk berlindung. Tetapi segera setelah itu, ketakutan berubah menjadi kemarahan dan kebingungan ketika perintah evakuasi dicabut di tengah laporan bahwa hal itu dipicu karena kesalahan teknis. Korea Utara kemudian mengumumkan bahwa rudal yang diluncurkan adalah rudal balistik antar benua baru berbahan bakar padat, sebuah perkembangan yang menurut para analis dapat memungkinkannya meluncurkan serangan nuklir jarak jauh lebih cepat dan mudah. Seorang balita Korea Utara berusia 2 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah orang tuanya ketahuan memiliki Alkitab. Laporan tersebut menyoroti pemenjaraan sebuah keluarga pada tahun 2009 berdasarkan praktik keagamaan mereka. Orang yang tertangkap membawa Alkitab di Korea Utara dilaporkan menghadapi hukuman mati, sementara keluarga mereka termasuk anak-anak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sekretaris Jenderal PBB Guterres menyoroti bagaimana situasi di Korea Utara tidak berubah sejak laporan HAM tahun 2014 yang menemukan bahwa pihak berwenang hampir sepenuhnya menyangkal hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Menurut laporan kebebasan beragama internasional yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2022, pemerintah Korea Utara terus mengeksekusi, menganiaya, menangkap, dan menyiksa orang secara fisik karena kegiatan keagamaan mereka. Sebanyak 70.000 penganut Kristen disebut dipenjarakan. Pembatasan perjalanan akibat pandemi COVID-19 telah mengurangi informasi yang tersedia tentang kondisi HAM Korea Utara, mendorong Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bekerja sama dengan LSM, kelompok HAM, dan PBB untuk mengonfirmasi klaim pelecehan. Sementara sejumlah kecil lembaga keagamaan yang terdaftar secara resmi ada di Korea Utara, termasuk gereja, para pejabat Amerika Serikat mengatakan itu semua beroperasi di bawah kontrol negara yang ketat dan sebagian besar berfungsi sebagai pajangan bagi turis asing. Pada Oktober 2021, LSM Korea Future merilis laporan yang merinci pelanggaran kebebasan beragama setelah mewawancarai 244 korban. Dari para korban
korban yang diwawancarai termasuk diantaranya 150 orang penganut Siamanisme dan 91 orang penganut Kristen. Usia para korban berkisar dari hanya 2 tahun hingga lebih dari 80 tahun dan wanita serta anak perempuan merupakan lebih dari 70% dari korban yang didokumentasikan. Laporan tersebut menemukan bahwa pemerintah Korea Utara menuduh individu terlibat dalam praktik keagamaan, melakukan kegiatan keagamaan di Cina, memiliki barang-barang keagamaan, melakukan kontak dengan orang beragama dan berbagi keyakinan agama. Akibatnya mereka ditangkap, ditahan, menjalani kerja paksa dan disiksa. Seorang pembelot mengaku kepada Korea Future bahwa otoritas Korea Utara memukuli penganut Kristen dan Syamanisme saat dalam tahanan dan memberi mereka makanan yang terkontaminasi dan mengeksekusi mereka secara sewenang-wenang. 2023. Hari ini akan kami sajikan informasi internasional terkini untuk Anda. Bersama saya Meisa Sirait, kita jelang live update mancanegara selengkapnya. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. Dua drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini dua pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan dua orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provso-Yuzhnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin angkat bicara terkait serangan drone di ibu kota Moskow. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat.
Sejumlah drone telah menyerang ibu kota Rusia, Moskow. Akibat serangan tersebut, beberapa bangunan rusak. Dilansir dari Sky News pada Rabu 31 Mei, Putin menyebut langkah itu sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris. Ia menyebut Kiev berada di balik serangan itu. Namun, Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Putin menyebut serangan itu sebagai tanggapan Ukraina terhadap pasukan Rusia yang menyerang markas intelijen militernya dalam beberapa hari terakhir. Ia menuduh para pelakunya mencoba untuk memprovokasi dan menakut-nakuti Rusia. Meski begitu, Putin mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Putin berkomentar lebih lanjut menyebut mereka sebagai upaya untuk mengintimidasi Rusia, mengecamnya dan menyebutnya sebagai kegiatan teroris. Selain itu, meski ada serangan terhadap pertahanan udara Rusia, ia mengatakan sistem akan bekerja seperti biasa, namun ia mengakui ada hal-hal yang harus dikerjakan. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, kepala administrasi militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Rusia menembakkan rentetan rudal ke ibu kota Ukraina Kiev pada Senin 29 Mei siang hari. Serangan di waktu yang tak biasa ini membuat penduduk panik dan berlarian mencari perlindungan.
Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebelumnya, Kiev dihantam serangan drone pada Sabtu 27 Mei malam yang terbesar sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022. Wartawan AFP mendengar sedikitnya 10 ledakan dari sekitar pukul 11:10 waktu setempat di Kiev, dimulai beberapa menit setelah peringatan serangan udara dibunyikan. Pihak berwenang kemudian mengatakan pertahanan udara Ukraina menjatuhkan semua rudal Rusia yang diluncurkan ke Kiev. Akibat serangan tersebut, seorang pria terluka dan dirawat di rumah sakit. Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny mengatakan ada sebanyak 11 rudal yang ditembakkan Rusia, namun semua dapat dihancurkan oleh pertahanan udara Ukraina. Sebanyak 11 rudal ditembakkan yaitu Iskander M dan Iskander K dari arah utara. Sementara itu pada Selasa 30 Mei pagi, Wali Kota Moskwa mengatakan bahwa ibu kota Rusia menjadi sasaran serangan drone yang jarang terjadi, tetapi hanya menimbulkan kerusakan kecil dan tidak ada laporan korban jiwa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut hari Senin sebagai hari yang sangat panjang. Dalam pidato malamnya kepada warga Ukraina, mengatakan bahwa Rusia ingin mengakhiri jalan kejahatan dengan serangannya. Diketahui Kiev menerima pengiriman pertama sistem rudal darat ke udara Patriot buatan Amerika pada April lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin 29 Mei mengisyaratkan akan ada lebih banyak bantuan yang datang. Ditanya tentang serangan sengit Rusia terhadap Kiev, Biden mengatakan bahwa serangan Rusia tidak terduga. Untuk itu, Amerika Serikat siap memberikan semua yang dibutuhkan Ukraina untuk serangan balasan. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov mengungkap cara yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan Ukraina. Menurutnya, Rusia dapat mengambil kendali wilayah Kharkov. Menurutnya, melekatkan Kharkov ke wilayah Belgorod adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan penembakan di wilayah Belgorod. Sementara itu, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov enggan mengomentari gagasan tersebut. Ia menjelaskan masalah tersebut berkaitan dengan kategori pertanyaan terkait operasi militer khusus di Ukraina. Menurut Gladkov, pada minggu saja pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Gennady Bondarev, kepala distrik Graivoron, mengklaim operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah rusak antara 22 dan 27 Mei. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan awal bulan ini yang menyebabkan satu warga sipil tewas dan beberapa orang lainnya cedera. Sementara Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu. Namun para pejabat Ukraina bersikeras mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka mengklaim hal itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia yang terdiri dari para kolaborator yang bertempur untuk Ukraina. Organisasi terakhir yang terdiri dari militan neonazi mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan 2 bulan lalu ke wilayah Bryansk, Rusia, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina. Namun mereka mengatakan pihak berwenang Kiev telah menandatangani operasi tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Semakin banyak pengamat yang menarik kesamaan antara kekacauan dan kehancuran yang melanda Afghanistan selama 20 tahun perang dan pendudukan yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO dengan krisis di Ukraina. Kudeta yang didukung Barat di Ukraina pada tahun 2014 menyebabkan perang saudara di Donbas dan akhirnya memuncak dalam perang proksi skala penuh NATO-Rusia. Mantan Perdana Menteri Ukraina Nikolai Azarov menegaskan warisan Presiden Volodymyr Zelensky adalah mengubah negaranya menjadi Afghanistan baru. Dalam wawancara dengan Sputnik awal bulan ini, Azarov merinci peran yang dimainkan Amerika Serikat dan Inggris dalam mengubah Ukraina menjadi negara gagal. Mengingat bagaimana dalam 9 tahun sejak kudeta Euromaidan 2014, populasi negara itu berkurang menjadi setengah, di mana hal tersebut tidak pernah terjadi bahkan selama Perang Dunia Kedua. Mencirikan Zelensky sebagai kapal kosong dan alat kekuatan Barat dan kepentingan oligarki yang lebih peduli pada keuntungan dan popularitas di luar negeri daripada rakyat Ukraina, Azarov mengharapkan ia mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya yang pro-Barat Viktor Yushchenko. Azarov sendiri diketahui menjabat sebagai Perdana Menteri Ukraina dari 2002, 2005, 2006, 2007, dan 2010 hingga Januari 2014 memimpin pertumbuhan ekonomi terkuat Ukraina dalam sejarah pasca Soviet. Ia dipaksa mengundurkan diri pada awal 2014 di tengah protes jalanan di Kiev beberapa pekan sebelum kudeta Euromaidan menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych. Azarov bukanlah orang pertama yang membuat perbandingan antara krisis di negaranya dan perang 20 tahun di Afghanistan. Dengan pengamat independen mencirikan kedua konflik tersebut sebagai peluang bagi kompleks industri militer Amerika Serikat untuk mendapatkan kontrak pertahanan baru yang masif. Namun ia memperingatkan Ukraina bisa menjadi perang selamanya gaya Washington berikutnya.
Kemungkinan akan ada perceraian anggota kerajaan lagi dalam waktu dekat, sebab muncul laporan bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle telah menyewa pengacara khusus kasus perceraian. Pangeran Harry dan Meghan Markle baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima tahun ini. Namun keduanya dikabarkan telah menyewa pengacara beberapa bulan lalu yang dilaporkan oleh Sky News meski hanya ada sedikit informasi yang tersedia. Untuk saat ini baik Meghan maupun Harry tidak menanggapi laporan tersebut. Namun seorang mantan pegawai kerajaan yang pernah dekat dengan Harry di masa kanak-kanak mengungkapkan keyakinannya bahwa laporan itu benar adanya. Paul Burrell yang bekerja sebagai kepala pelayan Putri Diana hingga kematiannya pada tahun 1997 berbicara kepada GB News dalam laporan lain. Ia menyebut Pangeran Harry kemungkinan besar bertahan dalam pernikahannya hanya untuk anak-anak mereka, Archie dan Lily. Jika Harry dan Meghan bercerai, maka itu bisa menjadi proses yang rumit. Dilaporkan bahwa pasangan tersebut tidak menandatangani perjanjian pranikah sebelum pernikahan mereka di tahun 2018, sehingga mungkin tidak ada cara yang jelas bagaimana membagi aset keuangan mereka. Pada 2021, pasangan itu memiliki kekayaan bersih bersama sebesar 60 juta dolar. Ketika pasangan itu pindah ke California dari Inggris pada tahun 2020 setelah meninggalkan tugas kerajaan mereka dilaporkan hidup terutama dari dana perwalian Harry. Ibu Harry, Putri Diana, meninggalkan dana perwalian senilai 10 juta dolar setelah kematiannya. Harry memperoleh akses penuh uang tersebut ketika ia berusia 30 tahun. Mendiang nenek Harry, Ratu Elizabeth juga menyiapkan dana perwalian untuk semua cucunya. Bagian Harry dilaporkan bernilai 18 juta dolar. Selain itu, Harry dan Meghan telah mencapai berbagai kesepakatan media dalam beberapa tahun terakhir. Langkah itu secara signifikan meningkatkan kekayaan bersih mereka. Kesepakatan itu termasuk kontrak dengan Netflix yang diperkirakan bernilai 100 juta dolar untuk memproduksi konten asli. Mereka juga memiliki kesepakatan dengan Spotify yang kemungkinan menghasilkan jutaan pendapatan. Meskipun Harry dan Meghan mungkin baik-baik saja secara finansial sejak meninggalkan keluarga kerajaan, rekening bank mereka mungkin akan turun jika mereka melanjutkan perceraian, terutama di Hollywood di mana perceraian bisa menjadi proses yang mahal yang dilaporkan oleh The Rich. Akun Douyin influencer asal Cina yang memiliki lebih dari 13 juta pengikut dibekukan setelah ia ketahuan mengarang tuduhan pelecehan seksual yang disebut dilakukan oleh bos agensinya. Liu berusia 25 tahun terkenal di media sosial Douyin, TikTok versi Cina, sebagai cosplayer dengan nama akun Xin Xiao Huijun. Pada bulan Desember tahun lalu, pengadilan di Provinsi Hebei Utara Cina menemukan bahwa Liu mengarang cerita tentang bosnya yang melakukan pelecehan seksual. Liu memberitahu rekan-rekan serta pengikutnya bahwa dirinya dilecehkan. Hal itu dimaksudkan agar ia bisa mengakhiri kontraknya tanpa membayar denda yang besar dan bergabung dengan agensi lain. Liu dan karyawan lain yang terlibat bermarga Yao akhirnya berhasil mengakhiri kontrak mereka dengan agensi setelah klaim palsu mereka viral. Sun Hayo, sang bos, kemudian menggugat mereka karena tak terima atas tuduhan tersebut. Sun menjalankan perusahaan Sidu Multi Channel Network yang menyediakan berbagai layanan dukungan bisnis ke platform video online. Ia menuduh Liu merusak kehidupan pribadi dan karirnya dengan rumor di sebuah postingan 2 tahun lalu. Pengadilan lalu memerintahkan Liu untuk membayar 500.000 yuan atau 1 miliar rupiah kepada Sun karena melanggar kontrak. Namun kasus ini tidak diberitakan secara luas sampai orang-orang mengetahui bahwa Douyin telah menangguhkan akun Liu pada 21 Mei 2023.
Dalam serangkaian video yang diposting di akun Douyin-nya sejak November 2020, Liu menuduh Sun melecehkannya secara seksual dan memaksanya menandatangani kontrak yang tidak adil. Hal itu lantas membuatnya depresi. Sebagai bukti, Liu memposting tangkapan layar WeChat palsu dari percakapan yang ia sebut antara dirinya dan Sun. Ia juga mengunggah sertifikat medis palsu untuk mendukung klaim depresinya. 3 influencer lain yang dipekerjakan oleh perusahaan Yun, Yao, dan istrinya bermarga Chen dan wanita ketiga yang dikenal Douyin sebagai Yuan Qilulo, semuanya mendukung skenario Liu. Yuan Qiluo awalnya mengklaim ia juga telah dilecehkan secara seksual oleh Sun, tetapi kemudian mengatakan ia mengakui hal yang sebenarnya. Ia memberitahu Sun bahwa Liu dan influencer lainnya serta bos perusahaan saingan mencoba untuk merekrut mereka merencanakan tuduhan palsu di grup WeChat. Screenshot percakapan dari grup yang ia berikan kepada Sun dan kemudian digunakan sebagai bukti pengadilan menunjukkan Yao menyuruh Liu untuk mengaku dilecehkan oleh Sun. Ia menambahkan bahwa Sun tidak mungkin memiliki bukti untuk menyangkal tuduhan tersebut. Sun mengatakan kepada outlet media lokal Hong Sing News bahwa 80% karyawannya mengundurkan diri karena tuduhan Liu. Perusahaannya juga tidak dapat mempekerjakan staf baru karena tidak ada yang mau bekerja dengannya. Dalam video lain yang dibagikan secara online, Sun mengatakan bahwa dirinya mengalami doxing yang mengakibatkan alamat rumahnya dipublikasikan secara online dan orang tuanya mendapat cemooh orang-orang. Korea Utara telah meluncurkan rudal atau yang disebutnya satelit luar angkasa pada Rabu 31 Mei pagi waktu setempat. Peristiwa ini membuat Korea Selatan dan Jepang langsung mengeluarkan peringatan darurat evakuasi. Sesaat setelah peluncuran tersebut, warga Korea Selatan diberi peringatan untuk bersiap mengungsi, terutama orang tua dan anak-anak. Beberapa menit setelah itu, Kementerian Dalam Negeri Seoul mengatakan peringatan tersebut telah dikeluarkan dengan tidak benar. Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa proyektil itu terbang di atas Laut Kuning dan tidak mengenai wilayah metropolitan Seoul. Korea Utara pada Selasa 30 Mei telah mengonfirmasi rencana untuk meluncurkan apa yang disebutnya satelit pengintaian militer nomor 1 sebelum 11 Juni setelah memberitahu Jepang tentang rencananya sehari sebelumnya. Pyongyang yang biasanya tidak memberikan peringatan dini tentang peluncuran rudal diketahui memberitahu badan-badan internasional tentang rencana peluncuran satelit yang konon dilakukan untuk tujuan damai. Negara terisolasi tersebut juga mengatakan bahwa satelit mata-mata barunya akan sangat diperlukan untuk melacak, memantau, dan mengatasi secara langsung tindakan militer berbahaya Amerika Serikat dan pasukan bawahannya. Pejabat Korea Utara sendiri telah mengkritik latihan militer bersama Amerika Serikat Korea Selatan, termasuk latihan tembak-menembak skala besar yang sedang berlangsung. Seorang pejabat tinggi militer Korea Utara juga mengatakan Pyongyang merasa perlu untuk memperluas sarana pengintaian dan informasi, serta meningkatkan berbagai senjata pertahanan dan ofensif. Tokyo dan Seoul mengkritik keras peluncuran tersebut. Mereka akan melanggar sanksi PBB yang melarang Pyongyang melakukan uji coba menggunakan teknologi rudal balistik. Karena roket jarak jauh dan peluncur luar angkasa memiliki teknologi yang sama, para analis mengatakan mengembangkan kemampuan untuk menempatkan satelit di orbit akan memberi Pyongyang perlindungan untuk menguji rudal balistik antar benua yang dilarang. Diketahui pada 2012 dan 2016, Pyongyang menguji rudal balistik yang disebut peluncuran satelit. Keduanya terbang di atas wilayah Okinawa, selatan Jepang. Negeri Sakura secara singkat mengaktifkan sistem peringatan rudalnya untuk wilayah Okinawa pada Rabu pagi, mengangkatnya setelah sekitar 30 menit. Sementara itu, KBRI Seoul mengatakan peringatan Wartime Alert dari pemerintah kota Seoul telah diterima oleh penduduk kota Seoul melalui handphone masing-masing pada pukul 6:32 waktu setempat. Peringatan tersebut mengimbau para penduduk kota Seoul untuk bersiap evakuasi dan mendahulukan anak-anak, orang lanjut usia, dan mereka yang lemah fisik.
Kementerian Pertahanan Jepang memperingatkan pada Senin 29 Mei pihaknya akan menghancurkan setiap rudal Korea Utara yang memasuki wilayahnya. Peringatan tersebut muncul setelah Pyongyang memberitahu Tokyo terkait rencana peluncuran satelitnya pada rentang waktu 31 Mei hingga 11 Juni 2023. Dikutip dari Reuters, seorang juru bicara penjaga pantai Jepang mengatakan pemberitahuan peluncuran satelit oleh Korea Utara datang melalui email. Disebutkan bahwa peluncuran akan berdampak pada wilayah Laut Kuning, Laut Cina Timur, dan Pulau Luzon, Filipina. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno menegaskan bahwa setiap peluncuran rudal Korea Utara yang disamarkan sebagai satelit adalah ancaman bagi keamanan negara. Matsuno menuturkan Kementerian Pertahanan dan Pasukan Bela Diri Jepang telah mengeluarkan perintah terkait persiapan tindakan destruktif terhadap rudal balistik. Selain itu, Kementerian Pertahanan Jepang turut melakukan pencegahan lain seperti mengerahkan sistem rudal Patriot dan kapal perusak dengan sistem tempur Aegis di sekitar Kepulauan Nansei. Matsuno menambahkan bahwa Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan serta mendesak Korea Utara untuk menahan diri. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sebelumnya menuturkan bahwa setiap peluncuran rudal oleh Korea Utara sekalipun satelit adalah masalah signifikan yang mempengaruhi keselamatan warga Jepang. Ia menegaskan kembali kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Bulan lalu, Kim Jong-un dilaporkan memerintahkan para pejabatnya untuk bersiap meluncurkan satelit mata-mata pertama negara itu. Dan menyusul pemberitahuan Korea Utara, Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan mengadakan pertemuan darurat pada Senin. Sementara itu, pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan turut mendesak Korea Utara untuk membatalkan rencana peluncuran satelit, menyebutnya akan menjadi pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan tindakan ilegal yang jelas tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun. Pada pertengahan April, uji coba rudal Korea Utara menimbulkan ketakutan di Pulau Hokkaido setelah sistem peringatan darurat pemerintah memperingatkan penduduk untuk berlindung. Tetapi segera setelah itu, ketakutan berubah menjadi kemarahan dan kebingungan ketika perintah evakuasi dicabut di tengah laporan bahwa hal itu dipicu karena kesalahan teknis. Korea Utara kemudian mengumumkan bahwa rudal yang diluncurkan adalah rudal balistik antar benua baru berbahan bakar padat, sebuah perkembangan yang menurut para analis dapat memungkinkannya meluncurkan serangan nuklir jarak jauh lebih cepat dan mudah. Seorang balita Korea Utara berusia 2 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah orang tuanya ketahuan memiliki Alkitab. Laporan tersebut menyoroti pemenjaraan sebuah keluarga pada tahun 2009 berdasarkan praktik keagamaan mereka. Orang yang tertangkap membawa Alkitab di Korea Utara dilaporkan menghadapi hukuman mati, sementara keluarga mereka termasuk anak-anak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sekretaris Jenderal PBB Guterres menyoroti bagaimana situasi di Korea Utara tidak berubah sejak laporan HAM tahun 2014 yang menemukan bahwa pihak berwenang hampir sepenuhnya menyangkal hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Menurut laporan kebebasan beragama internasional yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2022, pemerintah Korea Utara terus mengeksekusi, menganiaya, menangkap, dan menyiksa orang secara fisik karena kegiatan keagamaan mereka. Sebanyak 70.000 penganut Kristen disebut dipenjarakan. Pembatasan perjalanan akibat pandemi COVID-19 telah mengurangi informasi yang tersedia tentang kondisi HAM Korea Utara, mendorong Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bekerja sama dengan LSM, kelompok HAM, dan PBB untuk mengonfirmasi klaim pelecehan. Sementara sejumlah kecil lembaga keagamaan yang terdaftar secara resmi ada di Korea Utara, termasuk gereja, para pejabat Amerika Serikat mengatakan itu semua beroperasi di bawah kontrol negara yang ketat dan sebagian besar berfungsi sebagai pajangan bagi turis asing. Pada Oktober 2021, LSM Korea Future merilis laporan yang merinci pelanggaran kebebasan beragama setelah mewawancarai 244 korban. Dari para korban
korban yang diwawancarai termasuk diantaranya 150 orang penganut Siamanisme dan 91 orang penganut Kristen. Usia para korban berkisar dari hanya 2 tahun hingga lebih dari 80 tahun dan wanita serta anak perempuan merupakan lebih dari 70% dari korban yang didokumentasikan. Laporan tersebut menemukan bahwa pemerintah Korea Utara menuduh individu terlibat dalam praktik keagamaan, melakukan kegiatan keagamaan di Cina, memiliki barang-barang keagamaan, melakukan kontak dengan orang beragama dan berbagi keyakinan agama. Akibatnya mereka ditangkap, ditahan, menjalani kerja paksa dan disiksa. Seorang pembelot mengaku kepada Korea Future bahwa otoritas Korea Utara memukuli penganut Kristen dan Syamanisme saat dalam tahanan dan memberi mereka makanan yang terkontaminasi dan mengeksekusi mereka secara sewenang-wenang. 2023. Hari ini akan kami sajikan informasi internasional terkini untuk Anda. Bersama saya Meisa Dasiraib, kita jelang live update mancanegara selengkapnya. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. Dua drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini dua pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan dua orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provso-Yuzhnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin angkat bicara terkait serangan drone di ibu kota Moskow. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat.
Sejumlah drone telah menyerang ibu kota Rusia, Moskow. Akibat serangan tersebut, beberapa bangunan rusak. Dilansir dari Sky News pada Rabu 31 Mei, Putin menyebut langkah itu sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris. Ia menyebut Kiev berada di balik serangan itu. Namun, Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Putin menyebut serangan itu sebagai tanggapan Ukraina terhadap pasukan Rusia yang menyerang markas intelijen militernya dalam beberapa hari terakhir. Ia menuduh para pelakunya mencoba untuk memprovokasi dan menakut-nakuti Rusia. Meski begitu, Putin mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Putin berkomentar lebih lanjut menyebut mereka sebagai upaya untuk mengintimidasi Rusia, mengecamnya dan menyebutnya sebagai kegiatan teroris. Selain itu, meski ada serangan terhadap pertahanan udara Rusia, ia mengatakan sistem akan bekerja seperti biasa, namun ia mengakui ada hal-hal yang harus dikerjakan. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, kepala administrasi militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Rusia menembakkan rentetan rudal ke ibu kota Ukraina Kiev pada Senin 29 Mei siang hari. Serangan di waktu yang tak biasa ini membuat penduduk panik dan berlarian mencari perlindungan.
Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebelumnya, Kiev dihantam serangan drone pada Sabtu 27 Mei malam yang terbesar sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022. Wartawan AFP mendengar sedikitnya 10 ledakan dari sekitar pukul 11:10 waktu setempat di Kiev, dimulai beberapa menit setelah peringatan serangan udara dibunyikan. Pihak berwenang kemudian mengatakan pertahanan udara Ukraina menjatuhkan semua rudal Rusia yang diluncurkan ke Kiev. Akibat serangan tersebut, seorang pria terluka dan dirawat di rumah sakit. Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny mengatakan ada sebanyak 11 rudal yang ditembakkan Rusia, namun semua dapat dihancurkan oleh pertahanan udara Ukraina. Sebanyak 11 rudal ditembakkan yaitu Iskander M dan Iskander K dari arah utara. Sementara itu pada Selasa 30 Mei pagi, Wali Kota Moskwa mengatakan bahwa ibu kota Rusia menjadi sasaran serangan drone yang jarang terjadi, tetapi hanya menimbulkan kerusakan kecil dan tidak ada laporan korban jiwa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut hari Senin sebagai hari yang sangat panjang. Dalam pidato malamnya kepada warga Ukraina, mengatakan bahwa Rusia ingin mengakhiri jalan kejahatan dengan serangannya. Diketahui Kiev menerima pengiriman pertama sistem rudal darat ke udara Patriot buatan Amerika pada April lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin 29 Mei mengisyaratkan akan ada lebih banyak bantuan yang datang. Ditanya tentang serangan sengit Rusia terhadap Kiev, Biden mengatakan bahwa serangan Rusia tidak terduga. Untuk itu, Amerika Serikat siap memberikan semua yang dibutuhkan Ukraina untuk serangan balasan. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov mengungkap cara yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan Ukraina. Menurutnya, Rusia dapat mengambil kendali wilayah Kharkov. Menurutnya, melekatkan Kharkov ke wilayah Belgorod adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan penembakan di wilayah Belgorod. Sementara itu, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov enggan mengomentari gagasan tersebut. Ia menjelaskan masalah tersebut berkaitan dengan kategori pertanyaan terkait operasi militer khusus di Ukraina. Menurut Gladkov, pada minggu saja pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Gennady Bondarev, kepala distrik Graivoron, mengklaim operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah rusak antara 22 dan 27 Mei. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan awal bulan ini yang menyebabkan satu warga sipil tewas dan beberapa orang lainnya cedera. Sementara Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu. Namun para pejabat Ukraina bersikeras mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka mengklaim hal itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia yang terdiri dari para kolaborator yang bertempur untuk Ukraina. Organisasi terakhir yang terdiri dari militan neonazi mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan 2 bulan lalu ke wilayah Bryansk, Rusia, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina. Namun mereka mengatakan pihak berwenang Kiev telah menandatangani operasi tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Semakin banyak pengamat yang menarik kesamaan antara kekacauan dan kehancuran yang melanda Afghanistan selama 20 tahun perang dan pendudukan yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO dengan krisis di Ukraina. Kudeta yang didukung Barat di Ukraina pada tahun 2014 menyebabkan perang saudara di Donbas dan akhirnya memuncak dalam perang proksi skala penuh NATO-Rusia. Mantan Perdana Menteri Ukraina Nikolai Azarov menegaskan warisan Presiden Volodymyr Zelensky adalah mengubah negaranya menjadi Afghanistan baru. Dalam wawancara dengan Sputnik awal bulan ini, Azarov merinci peran yang dimainkan Amerika Serikat dan Inggris dalam mengubah Ukraina menjadi negara gagal. Mengingat bagaimana dalam 9 tahun sejak kudeta Euromaidan 2014, populasi negara itu berkurang menjadi setengah, di mana hal tersebut tidak pernah terjadi bahkan selama Perang Dunia Kedua. Mencirikan Zelensky sebagai kapal kosong dan alat kekuatan Barat dan kepentingan oligarki yang lebih peduli pada keuntungan dan popularitas di luar negeri daripada rakyat Ukraina, Azarov mengharapkan ia mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya yang pro-Barat Viktor Yushchenko. Azarov sendiri diketahui menjabat sebagai Perdana Menteri Ukraina dari 2002, 2005, 2006, 2007, dan 2010 hingga Januari 2014 memimpin pertumbuhan ekonomi terkuat Ukraina dalam sejarah pasca Soviet. Ia dipaksa mengundurkan diri pada awal 2014 di tengah protes jalanan di Kiev beberapa pekan sebelum kudeta Euromaidan menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych. Azarov bukanlah orang pertama yang membuat perbandingan antara krisis di negaranya dan perang 20 tahun di Afghanistan. Dengan pengamat independen mencirikan kedua konflik tersebut sebagai peluang bagi kompleks industri militer Amerika Serikat untuk mendapatkan kontrak pertahanan baru yang masif. Namun ia memperingatkan Ukraina bisa menjadi perang selamanya gaya Washington berikutnya.
Kemungkinan akan ada perceraian anggota kerajaan lagi dalam waktu dekat, sebab muncul laporan bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle telah menyewa pengacara khusus kasus perceraian. Pangeran Harry dan Meghan Markle baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima tahun ini. Namun keduanya dikabarkan telah menyewa pengacara beberapa bulan lalu yang dilaporkan oleh Sky News meski hanya ada sedikit informasi yang tersedia. Untuk saat ini baik Meghan maupun Harry tidak menanggapi laporan tersebut. Namun seorang mantan pegawai kerajaan yang pernah dekat dengan Harry di masa kanak-kanak mengungkapkan keyakinannya bahwa laporan itu benar adanya. Paul Burrell yang bekerja sebagai kepala pelayan Putri Diana hingga kematiannya pada tahun 1997 berbicara kepada GB News dalam laporan lain. Ia menyebut Pangeran Harry kemungkinan besar bertahan dalam pernikahannya hanya untuk anak-anak mereka, Archie dan Lily. Jika Harry dan Meghan bercerai, maka itu bisa menjadi proses yang rumit. Dilaporkan bahwa pasangan tersebut tidak menandatangani perjanjian pranikah sebelum pernikahan mereka di tahun 2018, sehingga mungkin tidak ada cara yang jelas bagaimana membagi aset keuangan mereka. Pada 2021, pasangan itu memiliki kekayaan bersih bersama sebesar 60 juta dolar. Ketika pasangan itu pindah ke California dari Inggris pada tahun 2020 setelah meninggalkan tugas kerajaan mereka dilaporkan hidup terutama dari dana perwalian Harry. Ibu Harry, Putri Diana, meninggalkan dana perwalian senilai 10 juta dolar setelah kematiannya. Harry memperoleh akses penuh uang tersebut ketika ia berusia 30 tahun. Mendiang nenek Harry, Ratu Elizabeth juga menyiapkan dana perwalian untuk semua cucunya. Bagian Harry dilaporkan bernilai 18 juta dolar. Selain itu, Harry dan Meghan telah mencapai berbagai kesepakatan media dalam beberapa tahun terakhir. Langkah itu secara signifikan meningkatkan kekayaan bersih mereka. Kesepakatan itu termasuk kontrak dengan Netflix yang diperkirakan bernilai 100 juta dolar untuk memproduksi konten asli. Mereka juga memiliki kesepakatan dengan Spotify yang kemungkinan menghasilkan jutaan pendapatan. Meskipun Harry dan Meghan mungkin baik-baik saja secara finansial sejak meninggalkan keluarga kerajaan, rekening bank mereka mungkin akan turun jika mereka melanjutkan perceraian, terutama di Hollywood di mana perceraian bisa menjadi proses yang mahal yang dilaporkan oleh The Rich. Akun Douyin influencer asal Cina yang memiliki lebih dari 13 juta pengikut dibekukan setelah ia ketahuan mengarang tuduhan pelecehan seksual yang disebut dilakukan oleh bos agensinya. Liu berusia 25 tahun terkenal di media sosial Douyin, TikTok versi Cina, sebagai cosplayer dengan nama akun Xin Xiao Huijun. Pada bulan Desember tahun lalu, pengadilan di Provinsi Hebei Utara Cina menemukan bahwa Liu mengarang cerita tentang bosnya yang melakukan pelecehan seksual. Liu memberitahu rekan-rekan serta pengikutnya bahwa dirinya dilecehkan. Hal itu dimaksudkan agar ia bisa mengakhiri kontraknya tanpa membayar denda yang besar dan bergabung dengan agensi lain. Liu dan karyawan lain yang terlibat bermarga Yao akhirnya berhasil mengakhiri kontrak mereka dengan agensi setelah klaim palsu mereka viral. Sun Hayo, sang bos, kemudian menggugat mereka karena tak terima atas tuduhan tersebut. Sun menjalankan perusahaan Sidu Multi Channel Network yang menyediakan berbagai layanan dukungan bisnis ke platform video online. Ia menuduh Liu merusak kehidupan pribadi dan karirnya dengan rumor di sebuah postingan 2 tahun lalu. Pengadilan lalu memerintahkan Liu untuk membayar 500.000 yuan atau 1 miliar rupiah kepada Sun karena melanggar kontrak. Namun kasus ini tidak diberitakan secara luas sampai orang-orang mengetahui bahwa Douyin telah menangguhkan akun Liu pada 21 Mei 2023.
Dalam serangkaian video yang diposting di akun Douyin-nya sejak November 2020, Liu menuduh Sun melecehkannya secara seksual dan memaksanya menandatangani kontrak yang tidak adil. Hal itu lantas membuatnya depresi. Sebagai bukti, Liu memposting tangkapan layar WeChat palsu dari percakapan yang ia sebut antara dirinya dan Sun. Ia juga mengunggah sertifikat medis palsu untuk mendukung klaim depresinya. Tiga influencer lain yang dipekerjakan oleh perusahaan Yun, Yao, dan istrinya bermarga Chen dan wanita ketiga yang dikenal Douyin sebagai Yuan Qilulo, semuanya mendukung skenario Liu. Yuan Qiluo awalnya mengklaim ia juga telah dilecehkan secara seksual oleh Sun, tetapi kemudian mengatakan ia mengakui hal yang sebenarnya. Ia memberitahu Sun bahwa Liu dan influencer lainnya serta bos perusahaan saingan mencoba untuk merekrut mereka merencanakan tuduhan palsu di grup WeChat. Screenshot percakapan dari grup yang ia berikan kepada Sun dan kemudian digunakan sebagai bukti pengadilan menunjukkan Yao menyuruh Liu untuk mengaku dilecehkan oleh Sun. Ia menambahkan bahwa Sun tidak mungkin memiliki bukti untuk menyangkal tuduhan tersebut. Sun mengatakan kepada outlet media lokal Hong Sing News bahwa 80% karyawannya mengundurkan diri karena tuduhan Liu. Perusahaannya juga tidak dapat mempekerjakan staf baru karena tidak ada yang mau bekerja dengannya. Dalam video lain yang dibagikan secara online, Sun mengatakan bahwa dirinya mengalami doxing yang mengakibatkan alamat rumahnya dipublikasikan secara online dan orang tuanya mendapat cemooh orang-orang. Korea Utara telah meluncurkan rudal atau yang disebutnya satelit luar angkasa pada Rabu 31 Mei pagi waktu setempat. Peristiwa ini membuat Korea Selatan dan Jepang langsung mengeluarkan peringatan darurat evakuasi. Sesaat setelah peluncuran tersebut, warga Korea Selatan diberi peringatan untuk bersiap mengungsi, terutama orang tua dan anak-anak. Beberapa menit setelah itu, Kementerian Dalam Negeri Seoul mengatakan peringatan tersebut telah dikeluarkan dengan tidak benar. Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa proyektil itu terbang di atas Laut Kuning dan tidak mengenai wilayah metropolitan Seoul. Korea Utara pada Selasa 30 Mei telah mengonfirmasi rencana untuk meluncurkan apa yang disebutnya satelit pengintaian militer nomor 1 sebelum 11 Juni setelah memberitahu Jepang tentang rencananya sehari sebelumnya. Pyongyang yang biasanya tidak memberikan peringatan dini tentang peluncuran rudal diketahui memberitahu badan-badan internasional tentang rencana peluncuran satelit yang konon dilakukan untuk tujuan damai. Negara terisolasi tersebut juga mengatakan bahwa satelit mata-mata barunya akan sangat diperlukan untuk melacak, memantau, dan mengatasi secara langsung tindakan militer berbahaya Amerika Serikat dan pasukan bawahannya. Pejabat Korea Utara sendiri telah mengkritik latihan militer bersama Amerika Serikat Korea Selatan, termasuk latihan tembak-menembak skala besar yang sedang berlangsung. Seorang pejabat tinggi militer Korea Utara juga mengatakan Pyongyang merasa perlu untuk memperluas sarana pengintaian dan informasi, serta meningkatkan berbagai senjata pertahanan dan ofensif. Tokyo dan Seoul mengkritik keras peluncuran tersebut. Mereka akan melanggar sanksi PBB yang melarang Pyongyang melakukan uji coba menggunakan teknologi rudal balistik. Karena roket jarak jauh dan peluncur luar angkasa memiliki teknologi yang sama, para analis mengatakan mengembangkan kemampuan untuk menempatkan satelit di orbit akan memberi Pyongyang perlindungan untuk menguji rudal balistik antar benua yang dilarang. Diketahui pada 2012 dan 2016, Pyongyang menguji rudal balistik yang disebut peluncuran satelit. Keduanya terbang di atas wilayah Okinawa, selatan Jepang. Negeri Sakura secara singkat mengaktifkan sistem peringatan rudalnya untuk wilayah Okinawa pada Rabu pagi, mengangkatnya setelah sekitar 30 menit. Sementara itu, KBRI Seoul mengatakan peringatan Wartime Alert dari pemerintah kota Seoul telah diterima oleh penduduk kota Seoul melalui handphone masing-masing pada pukul 6:32 waktu setempat. Peringatan tersebut mengimbau para penduduk kota Seoul untuk bersiap evakuasi dan mendahulukan anak-anak, orang lanjut usia, dan mereka yang lemah fisik.
Kementerian Pertahanan Jepang memperingatkan pada Senin 29 Mei pihaknya akan menghancurkan setiap rudal Korea Utara yang memasuki wilayahnya. Peringatan tersebut muncul setelah Pyongyang memberitahu Tokyo terkait rencana peluncuran satelitnya pada rentang waktu 31 Mei hingga 11 Juni 2023. Dikutip dari Reuters, seorang juru bicara penjaga pantai Jepang mengatakan pemberitahuan peluncuran satelit oleh Korea Utara datang melalui email. Disebutkan bahwa peluncuran akan berdampak pada wilayah Laut Kuning, Laut Cina Timur, dan Pulau Luzon, Filipina. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno menegaskan bahwa setiap peluncuran rudal Korea Utara yang disamarkan sebagai satelit adalah ancaman bagi keamanan negara. Matsuno menuturkan Kementerian Pertahanan dan Pasukan Bela Diri Jepang telah mengeluarkan perintah terkait persiapan tindakan destruktif terhadap rudal balistik. Selain itu, Kementerian Pertahanan Jepang turut melakukan pencegahan lain seperti mengerahkan sistem rudal Patriot dan kapal perusak dengan sistem tempur Aegis di sekitar Kepulauan Nansei. Matsuno menambahkan bahwa Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan serta mendesak Korea Utara untuk menahan diri. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sebelumnya menuturkan bahwa setiap peluncuran rudal oleh Korea Utara sekalipun satelit adalah masalah signifikan yang mempengaruhi keselamatan warga Jepang. Ia menegaskan kembali kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Bulan lalu, Kim Jong-un dilaporkan memerintahkan para pejabatnya untuk bersiap meluncurkan satelit mata-mata pertama negara itu. Dan menyusul pemberitahuan Korea Utara, Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan mengadakan pertemuan darurat pada Senin. Sementara itu, pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan turut mendesak Korea Utara untuk membatalkan rencana peluncuran satelit, menyebutnya akan menjadi pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan tindakan ilegal yang jelas tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun. Pada pertengahan April, uji coba rudal Korea Utara menimbulkan ketakutan di Pulau Hokkaido setelah sistem peringatan darurat pemerintah memperingatkan penduduk untuk berlindung. Tetapi segera setelah itu, ketakutan berubah menjadi kemarahan dan kebingungan ketika perintah evakuasi dicabut di tengah laporan bahwa hal itu dipicu karena kesalahan teknis. Korea Utara kemudian mengumumkan bahwa rudal yang diluncurkan adalah rudal balistik antar benua baru berbahan bakar padat, sebuah perkembangan yang menurut para analis dapat memungkinkannya meluncurkan serangan nuklir jarak jauh lebih cepat dan mudah. Seorang balita Korea Utara berusia 2 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah orang tuanya ketahuan memiliki Alkitab. Laporan tersebut menyoroti pemenjaraan sebuah keluarga pada tahun 2009 berdasarkan praktik keagamaan mereka. Orang yang tertangkap membawa Alkitab di Korea Utara dilaporkan menghadapi hukuman mati, sementara keluarga mereka termasuk anak-anak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sekretaris Jenderal PBB Guterres menyoroti bagaimana situasi di Korea Utara tidak berubah sejak laporan HAM tahun 2014 yang menemukan bahwa pihak berwenang hampir sepenuhnya menyangkal hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Menurut laporan kebebasan beragama internasional yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2022, pemerintah Korea Utara terus mengeksekusi, menganiaya, menangkap, dan menyiksa orang secara fisik karena kegiatan keagamaan mereka. Sebanyak 70.000 penganut Kristen disebut dipenjarakan. Pembatasan perjalanan akibat pandemi COVID-19 telah mengurangi informasi yang tersedia tentang kondisi HAM Korea Utara, mendorong Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bekerja sama dengan LSM, kelompok HAM, dan PBB untuk mengonfirmasi klaim pelecehan. Sementara sejumlah kecil lembaga keagamaan yang terdaftar secara resmi ada di Korea Utara, termasuk gereja, para pejabat Amerika Serikat mengatakan itu semua beroperasi di bawah kontrol negara yang ketat dan sebagian besar berfungsi sebagai pajangan bagi turis asing. Pada Oktober 2021, LSM Korea Future merilis laporan yang merinci pelanggaran kebebasan beragama setelah mewawancarai 244 korban. Dari para korban
korban yang diwawancarai termasuk diantaranya 150 orang penganut Siamanisme dan 91 orang penganut Kristen. Usia para korban berkisar dari hanya 2 tahun hingga lebih dari 80 tahun dan wanita serta anak perempuan merupakan lebih dari 70% dari korban yang didokumentasikan. Laporan tersebut menemukan bahwa pemerintah Korea Utara menuduh individu terlibat dalam praktik keagamaan, melakukan kegiatan keagamaan di Cina, memiliki barang-barang keagamaan, melakukan kontak dengan orang beragama dan berbagi keyakinan agama. Akibatnya mereka ditangkap, ditahan, menjalani kerja paksa dan disiksa. Seorang pembelot mengaku kepada Korea Future bahwa otoritas Korea Utara memukuli penganut Kristen dan Syamanisme saat dalam tahanan dan memberi mereka makanan yang terkontaminasi dan mengeksekusi mereka secara sewenang-wenang. 2023. Hari ini akan kami sajikan informasi internasional terkini untuk Anda. Bersama saya Meisa Dasrait, kita jelang live update mancanegara selengkapnya. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. 2 drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini 2 pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan 2 orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provso-Yuzhnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin angkat bicara terkait serangan drone di ibu kota Moskow. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat.
Sejumlah drone telah menyerang ibu kota Rusia, Moskow. Akibat serangan tersebut, beberapa bangunan rusak. Dilansir dari Sky News pada Rabu 31 Mei, Putin menyebut langkah itu sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris. Ia menyebut Kiev berada di balik serangan itu. Namun, Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Putin menyebut serangan itu sebagai tanggapan Ukraina terhadap pasukan Rusia yang menyerang markas intelijen militernya dalam beberapa hari terakhir. Ia menuduh para pelakunya mencoba untuk memprovokasi dan menakut-nakuti Rusia. Meski begitu, Putin mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Putin berkomentar lebih lanjut menyebut mereka sebagai upaya untuk mengintimidasi Rusia, mengecamnya dan menyebutnya sebagai kegiatan teroris. Selain itu, meski ada serangan terhadap pertahanan udara Rusia, ia mengatakan sistem akan bekerja seperti biasa, namun ia mengakui ada hal-hal yang harus dikerjakan. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, kepala administrasi militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Rusia menembakkan rentetan rudal ke ibu kota Ukraina Kiev pada Senin 29 Mei siang hari. Serangan di waktu yang tak biasa ini membuat penduduk panik dan berlarian mencari perlindungan.
Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebelumnya, Kiev dihantam serangan drone pada Sabtu 27 Mei malam yang terbesar sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022. Wartawan AFP mendengar sedikitnya 10 ledakan dari sekitar pukul 11:10 waktu setempat di Kiev, dimulai beberapa menit setelah peringatan serangan udara dibunyikan. Pihak berwenang kemudian mengatakan pertahanan udara Ukraina menjatuhkan semua rudal Rusia yang diluncurkan ke Kiev. Akibat serangan tersebut, seorang pria terluka dan dirawat di rumah sakit. Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny mengatakan ada sebanyak 11 rudal yang ditembakkan Rusia, namun semua dapat dihancurkan oleh pertahanan udara Ukraina. Sebanyak 11 rudal ditembakkan yaitu Iskander M dan Iskander K dari arah utara. Sementara itu pada Selasa 30 Mei pagi, Wali Kota Moskwa mengatakan bahwa ibu kota Rusia menjadi sasaran serangan drone yang jarang terjadi, tetapi hanya menimbulkan kerusakan kecil dan tidak ada laporan korban jiwa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut hari Senin sebagai hari yang sangat panjang. Dalam pidato malamnya kepada warga Ukraina, mengatakan bahwa Rusia ingin mengakhiri jalan kejahatan dengan serangannya. Diketahui Kiev menerima pengiriman pertama sistem rudal darat ke udara Patriot buatan Amerika pada April lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin 29 Mei mengisyaratkan akan ada lebih banyak bantuan yang datang. Ditanya tentang serangan sengit Rusia terhadap Kiev, Biden mengatakan bahwa serangan Rusia tidak terduga. Untuk itu, Amerika Serikat siap memberikan semua yang dibutuhkan Ukraina untuk serangan balasan. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov mengungkap cara yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan Ukraina. Menurutnya, Rusia dapat mengambil kendali wilayah Kharkov. Menurutnya, melekatkan Kharkov ke wilayah Belgorod adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan penembakan di wilayah Belgorod. Sementara itu, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov enggan mengomentari gagasan tersebut. Ia menjelaskan masalah tersebut berkaitan dengan kategori pertanyaan terkait operasi militer khusus di Ukraina. Menurut Gladkov, pada minggu saja pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Gennady Bondarev, kepala distrik Graivoron, mengklaim operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah rusak antara 22 dan 27 Mei. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan awal bulan ini yang menyebabkan satu warga sipil tewas dan beberapa orang lainnya cedera. Sementara Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu. Namun para pejabat Ukraina bersikeras mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka mengklaim hal itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia yang terdiri dari para kolaborator yang bertempur untuk Ukraina. Organisasi terakhir yang terdiri dari militan neonazi mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan 2 bulan lalu ke wilayah Bryansk, Rusia, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina. Namun mereka mengatakan pihak berwenang Kiev telah menandatangani operasi tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley, menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Semakin banyak pengamat yang menarik kesamaan antara kekacauan dan kehancuran yang melanda Afghanistan selama 20 tahun perang dan pendudukan yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO dengan krisis di Ukraina. Kudeta yang didukung Barat di Ukraina pada tahun 2014 menyebabkan perang saudara di Donbas dan akhirnya memuncak dalam perang proksi skala penuh NATO-Rusia. Mantan Perdana Menteri Ukraina Nikolai Azarov menegaskan warisan Presiden Volodymyr Zelensky adalah mengubah negaranya menjadi Afghanistan baru. Dalam wawancara dengan Sputnik awal bulan ini, Azarov merinci peran yang dimainkan Amerika Serikat dan Inggris dalam mengubah Ukraina menjadi negara gagal. Mengingat bagaimana dalam 9 tahun sejak kudeta Euromaidan 2014, populasi negara itu berkurang menjadi setengah, di mana hal tersebut tidak pernah terjadi bahkan selama Perang Dunia Kedua. Mencirikan Zelensky sebagai kapal kosong dan alat kekuatan Barat dan kepentingan oligarki yang lebih peduli pada keuntungan dan popularitas di luar negeri daripada rakyat Ukraina, Azarov mengharapkan ia mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya yang pro-Barat Viktor Yushchenko. Azarov sendiri diketahui menjabat sebagai Perdana Menteri Ukraina dari 2002, 2005, 2006, 2007, dan 2010 hingga Januari 2014 memimpin pertumbuhan ekonomi terkuat Ukraina dalam sejarah pasca Soviet. Ia dipaksa mengundurkan diri pada awal 2014 di tengah protes jalanan di Kiev beberapa pekan sebelum kudeta Euromaidan menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych. Azarov bukanlah orang pertama yang membuat perbandingan antara krisis di negaranya dan perang 20 tahun di Afghanistan. Dengan pengamat independen mencirikan kedua konflik tersebut sebagai peluang bagi kompleks industri militer Amerika Serikat untuk mendapatkan kontrak pertahanan baru yang masif. Namun ia memperingatkan Ukraina bisa menjadi perang selamanya gaya Washington berikutnya.
Kemungkinan akan ada perceraian anggota kerajaan lagi dalam waktu dekat, sebab muncul laporan bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle telah menyewa pengacara khusus kasus perceraian. Pangeran Harry dan Meghan Markle baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima tahun ini. Namun keduanya dikabarkan telah menyewa pengacara beberapa bulan lalu yang dilaporkan oleh Sky News meski hanya ada sedikit informasi yang tersedia. Untuk saat ini baik Meghan maupun Harry tidak menanggapi laporan tersebut. Namun seorang mantan pegawai kerajaan yang pernah dekat dengan Harry di masa kanak-kanak mengungkapkan keyakinannya bahwa laporan itu benar adanya. Paul Burrell yang bekerja sebagai kepala pelayan Putri Diana hingga kematiannya pada tahun 1997 berbicara kepada GB News dalam laporan lain. Ia menyebut Pangeran Harry kemungkinan besar bertahan dalam pernikahannya hanya untuk anak-anak mereka, Archie dan Lily. Jika Harry dan Meghan bercerai, maka itu bisa menjadi proses yang rumit. Dilaporkan bahwa pasangan tersebut tidak menandatangani perjanjian pranikah sebelum pernikahan mereka di tahun 2018, sehingga mungkin tidak ada cara yang jelas bagaimana membagi aset keuangan mereka. Pada 2021, pasangan itu memiliki kekayaan bersih bersama sebesar 60 juta dolar. Ketika pasangan itu pindah ke California dari Inggris pada tahun 2020 setelah meninggalkan tugas kerajaan mereka dilaporkan hidup terutama dari dana perwalian Harry. Ibu Harry, Putri Diana, meninggalkan dana perwalian senilai 10 juta dolar setelah kematiannya. Harry memperoleh akses penuh uang tersebut ketika ia berusia 30 tahun. Mendiang nenek Harry, Ratu Elizabeth juga menyiapkan dana perwalian untuk semua cucunya. Bagian Harry dilaporkan bernilai 18 juta dolar. Selain itu, Harry dan Meghan telah mencapai berbagai kesepakatan media dalam beberapa tahun terakhir. Langkah itu secara signifikan meningkatkan kekayaan bersih mereka. Kesepakatan itu termasuk kontrak dengan Netflix yang diperkirakan bernilai 100 juta dolar untuk memproduksi konten asli. Mereka juga memiliki kesepakatan dengan Spotify yang kemungkinan menghasilkan jutaan pendapatan. Meskipun Harry dan Meghan mungkin baik-baik saja secara finansial sejak meninggalkan keluarga kerajaan, rekening bank mereka mungkin akan turun jika mereka melanjutkan perceraian, terutama di Hollywood di mana perceraian bisa menjadi proses yang mahal yang dilaporkan oleh The Rich. Akun Douyin influencer asal Cina yang memiliki lebih dari 13 juta pengikut dibekukan setelah ia ketahuan mengarang tuduhan pelecehan seksual yang disebut dilakukan oleh bos agensinya. Liu berusia 25 tahun terkenal di media sosial Douyin, TikTok versi Cina, sebagai cosplayer dengan nama akun Xin Xiao Huijun. Pada bulan Desember tahun lalu, pengadilan di Provinsi Hebei Utara Cina menemukan bahwa Liu mengarang cerita tentang bosnya yang melakukan pelecehan seksual. Liu memberitahu rekan-rekan serta pengikutnya bahwa dirinya dilecehkan. Hal itu dimaksudkan agar ia bisa mengakhiri kontraknya tanpa membayar denda yang besar dan bergabung dengan agensi lain. Liu dan karyawan lain yang terlibat bermarga Yao akhirnya berhasil mengakhiri kontrak mereka dengan agensi setelah klaim palsu mereka viral. Sun Hayo, sang bos, kemudian menggugat mereka karena tak terima atas tuduhan tersebut. Sun menjalankan perusahaan Sidu Multi-Channel Network yang menyediakan berbagai layanan dukungan bisnis ke platform video online. Ia menuduh Liu merusak kehidupan pribadi dan karirnya dengan rumor di sebuah postingan 2 tahun lalu. Pengadilan lalu memerintahkan Liu untuk membayar 500.000 yuan atau 1 miliar rupiah kepada Sun karena melanggar kontrak. Namun kasus ini tidak diberitakan secara luas sampai orang-orang mengetahui bahwa Douyin telah menangguhkan akun Liu pada 21 Mei 2023.
Dalam serangkaian video yang diposting di akun Doyennya sejak November 2020, Liu menuduh Sun melecehkannya secara seksual dan memaksanya menandatangani kontrak yang tidak adil. Hal itu lantas membuatnya depresi. Sebagai bukti, Liu memposting tangkapan layar WeChat palsu dari percakapan yang ia sebut antara dirinya dan Sun. Ia juga mengunggah sertifikat medis palsu untuk mendukung klaim depresinya. Tiga influencer lain yang dipekerjakan oleh perusahaan Yun, Yao, dan istrinya bermarga Chen dan wanita ketiga yang dikenal Doyen sebagai Yuan Qilulo, semuanya mendukung skenario Liu. Yuan Qiluo awalnya mengklaim ia juga telah dilecehkan secara seksual oleh Sun, tetapi kemudian mengatakan ia mengakui hal yang sebenarnya. Ia memberitahu Sun bahwa Liu dan influencer lainnya serta bos perusahaan saingan mencoba untuk merekrut mereka merencanakan tuduhan palsu di grup WeChat. Screenshot percakapan dari grup yang ia berikan kepada Sun dan kemudian digunakan sebagai bukti pengadilan menunjukkan Yao menyuruh Liu untuk mengaku dilecehkan oleh Sun. Ia menambahkan bahwa Sun tidak mungkin memiliki bukti untuk menyangkal tuduhan tersebut. Sun mengatakan kepada outlet media lokal Hong Sing News bahwa 80% karyawannya mengundurkan diri karena tuduhan Liu. Perusahaannya juga tidak dapat mempekerjakan staf baru karena tidak ada yang mau bekerja dengannya. Dalam video lain yang dibagikan secara online, Sun mengatakan bahwa dirinya mengalami doxing yang mengakibatkan alamat rumahnya dipublikasikan secara online dan orang tuanya mendapat cemooh orang-orang. Korea Utara telah meluncurkan rudal atau yang disebutnya satelit luar angkasa pada Rabu 31 Mei pagi waktu setempat. Peristiwa ini membuat Korea Selatan dan Jepang langsung mengeluarkan peringatan darurat evakuasi. Sesaat setelah peluncuran tersebut, warga Korea Selatan diberi peringatan untuk bersiap mengungsi, terutama orang tua dan anak-anak. Beberapa menit setelah itu, Kementerian Dalam Negeri Seoul mengatakan peringatan tersebut telah dikeluarkan dengan tidak benar. Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa proyektil itu terbang di atas Laut Kuning dan tidak mengenai wilayah metropolitan Seoul. Korea Utara pada Selasa 30 Mei telah mengonfirmasi rencana untuk meluncurkan apa yang disebutnya satelit pengintaian militer nomor 1 sebelum 11 Juni setelah memberitahu Jepang tentang rencananya sehari sebelumnya. Pyongyang yang biasanya tidak memberikan peringatan dini tentang peluncuran rudal diketahui memberitahu badan-badan internasional tentang rencana peluncuran satelit yang konon dilakukan untuk tujuan damai. Negara terisolasi tersebut juga mengatakan bahwa satelit mata-mata barunya akan sangat diperlukan untuk melacak, memantau, dan mengatasi secara langsung tindakan militer berbahaya Amerika Serikat dan pasukan bawahannya. Pejabat Korea Utara sendiri telah mengkritik latihan militer bersama Amerika Serikat Korea Selatan, termasuk latihan tembak-menembak skala besar yang sedang berlangsung. Seorang pejabat tinggi militer Korea Utara juga mengatakan Pyongyang merasa perlu untuk memperluas sarana pengintaian dan informasi, serta meningkatkan berbagai senjata pertahanan dan ofensif. Tokyo dan Seoul mengkritik keras peluncuran tersebut. Mereka akan melanggar sanksi PBB yang melarang Pyongyang melakukan uji coba menggunakan teknologi rudal balistik. Karena roket jarak jauh dan peluncur luar angkasa memiliki teknologi yang sama, para analis mengatakan mengembangkan kemampuan untuk menempatkan satelit di orbit akan memberi Pyongyang perlindungan untuk menguji rudal balistik antar benua yang dilarang. Diketahui pada 2012 dan 2016, Pyongyang menguji rudal balistik yang disebut peluncuran satelit. Keduanya terbang di atas wilayah Okinawa, selatan Jepang. Negeri Sakura secara singkat mengaktifkan sistem peringatan rudalnya untuk wilayah Okinawa pada Rabu pagi, mengangkatnya setelah sekitar 30 menit. Sementara itu, KBRI Seoul mengatakan peringatan Wartime Alert dari pemerintah kota Seoul telah diterima oleh penduduk kota Seoul melalui handphone masing-masing pada pukul 6:32 waktu setempat. Peringatan tersebut mengimbau para penduduk kota Seoul untuk bersiap evakuasi dan mendahulukan anak-anak, orang lanjut usia, dan mereka yang lemah fisik.
Kementerian Pertahanan Jepang memperingatkan pada Senin 29 Mei pihaknya akan menghancurkan setiap rudal Korea Utara yang memasuki wilayahnya. Peringatan tersebut muncul setelah Pyongyang memberitahu Tokyo terkait rencana peluncuran satelitnya pada rentang waktu 31 Mei hingga 11 Juni 2023. Dikutip dari Reuters, seorang juru bicara penjaga pantai Jepang mengatakan pemberitahuan peluncuran satelit oleh Korea Utara datang melalui email. Disebutkan bahwa peluncuran akan berdampak pada wilayah Laut Kuning, Laut Cina Timur, dan Pulau Luzon, Filipina. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno menegaskan bahwa setiap peluncuran rudal Korea Utara yang disamarkan sebagai satelit adalah ancaman bagi keamanan negara. Matsuno menuturkan Kementerian Pertahanan dan pasukan bela diri Jepang telah mengeluarkan perintah terkait persiapan tindakan destruktif terhadap rudal balistik. Selain itu, Kementerian Pertahanan Jepang turut melakukan pencegahan lain seperti mengerahkan sistem rudal Patriot dan kapal perusak dengan sistem tempur Aegis di sekitar Kepulauan Nansei. Matsuno menambahkan bahwa Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan serta mendesak Korea Utara untuk menahan diri. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sebelumnya menuturkan bahwa setiap peluncuran rudal oleh Korea Utara sekalipun satelit adalah masalah signifikan yang mempengaruhi keselamatan warga Jepang. Ia menegaskan kembali kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Bulan lalu, Kim Jong-un dilaporkan memerintahkan para pejabatnya untuk bersiap meluncurkan satelit mata-mata pertama negara itu. Dan menyusul pemberitahuan Korea Utara, Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan mengadakan pertemuan darurat pada Senin. Sementara itu pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan turut mendesak Korea Utara untuk membatalkan rencana peluncuran satelit, menyebutnya akan menjadi pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan tindakan ilegal yang jelas tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun. Pada pertengahan April, uji coba rudal Korea Utara menimbulkan ketakutan di Pulau Hokkaido setelah sistem peringatan darurat pemerintah memperingatkan penduduk untuk berlindung. Tetapi segera setelah itu, ketakutan berubah menjadi kemarahan dan kebingungan ketika perintah evakuasi dicabut di tengah laporan bahwa hal itu dipicu karena kesalahan teknis. Korea Utara kemudian mengumumkan bahwa rudal yang diluncurkan adalah rudal balistik antar benua baru berbahan bakar padat, sebuah perkembangan yang menurut para analis dapat memungkinkannya meluncurkan serangan nuklir jarak jauh lebih cepat dan mudah. Seorang balita Korea Utara berusia 2 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah orang tuanya ketahuan memiliki Alkitab. Laporan tersebut menyoroti pemenjaraan sebuah keluarga pada tahun 2009 berdasarkan praktik keagamaan mereka. Orang yang tertangkap membawa Alkitab di Korea Utara dilaporkan menghadapi hukuman mati, sementara keluarga mereka termasuk anak-anak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sekretaris Jenderal PBB Guterres menyoroti bagaimana situasi di Korea Utara tidak berubah sejak laporan HAM tahun 2014 yang menemukan bahwa pihak berwenang hampir sepenuhnya menyangkal hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Menurut laporan kebebasan beragama internasional yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2022, pemerintah Korea Utara terus mengeksekusi, menganiaya, menangkap, dan menyiksa orang secara fisik karena kegiatan keagamaan mereka. Sebanyak 70.000 penganut Kristen disebut dipenjarakan. Pembatasan perjalanan akibat pandemi COVID-19 telah mengurangi informasi yang tersedia tentang kondisi HAM Korea Utara, mendorong Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bekerja sama dengan LSM, kelompok HAM, dan PBB untuk mengonfirmasi klaim pelecehan. Sementara sejumlah kecil lembaga keagamaan yang terdaftar secara resmi ada di Korea Utara, termasuk gereja, para pejabat Amerika Serikat mengatakan itu semua beroperasi di bawah kontrol negara yang ketat dan sebagian besar berfungsi sebagai pajangan bagi turis asing. Pada Oktober 2021, LSM Korea Future merilis laporan yang merinci pelanggaran kebebasan beragama setelah mewawancarai 244 korban. Dari para korban
korban yang diwawancarai termasuk diantaranya 150 orang penganut Siamanisme dan 91 orang penganut Kristen. Usia para korban berkisar dari hanya 2 tahun hingga lebih dari 80 tahun dan wanita serta anak perempuan merupakan lebih dari 70% dari korban yang didokumentasikan. Laporan tersebut menemukan bahwa pemerintah Korea Utara menuduh individu terlibat dalam praktik keagamaan, melakukan kegiatan keagamaan di Cina, memiliki barang-barang keagamaan, melakukan kontak dengan orang beragama dan berbagi keyakinan agama. Akibatnya mereka ditangkap, ditahan, menjalani kerja paksa, dan disiksa. Seorang pembelot mengaku kepada Korea Future bahwa otoritas Korea Utara memukuli penganut Kristen dan Syamanisme saat dalam tahanan dan memberi mereka makanan yang terkontaminasi dan mengeksekusi mereka secara sewenang-wenang. 2023. Hari ini akan kami sajikan informasi internasional terkini untuk Anda. Bersama saya Meisa Dasiraib, kita jelang live update mancanegara selengkapnya. Jantung Rusia, Moskow diserang pesawat tak berawak atau drone pada Selasa 30 Mei. Pihak negeri beruang merah geram dan menuduh Ukraina berada di balik serangan tersebut. Presiden Vladimir Putin menuduh Kiev berusaha untuk menakut-nakuti Rusia setelah drone menghantam gedung tinggi Moskow dalam serangan pertama sejak serangan ke Kremlin. Saat pesawat tak berawak menyerang di dalam dan sekitar Moskow, pesawat tak berawak Rusia menargetkan Kiev untuk hari ketiga berturut-turut, sementara Ukraina bersiap untuk serangan besar terhadap pasukan Rusia. Para pejabat mengatakan tidak ada yang terluka parah di Moskow dan hanya ada kerusakan kecil pada bangunan tempat tinggal. Namun mereka tidak pernah menyangka Rusia akan mendapat serangan seperti ini. Putin mengatakan bahwa pertahanan udara Moskow telah berhasil membalas serangan Kiev yang dilakukan karena markas intelijennya diserang. 2 drone menabrak bangunan perumahan bertingkat tinggi di barat daya Moskow, sementara yang ketiga merusak bangunan perumahan di pinggiran kota. Drone lainnya jatuh di luar Moskow. Beberapa puing ditemukan sekitar 15 km dari kediaman Novo-Ogaryovo Putin. Satu video yang dibagikan di media sosial menunjukkan ledakan diikuti dengan gumpalan asap membumbung ke langit. Diketahui bulan ini 2 pesawat tak berawak dicegat di atas Kremlin, tetapi serangan pada Selasa adalah pertama kalinya kendaraan udara tak berawak menghantam daerah pemukiman Moskow ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina. Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin mengatakan 2 orang telah mencari bantuan medis tetapi tidak ada yang menderita luka serius. Penghuni bangunan yang rusak akibat serangan itu dievakuasi sementara. Di Jalan Provso-Yuzhnaya, sebuah bangunan tempat tinggal dengan jendela yang pecah ditutup oleh polisi. Warga Moskow mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak juga menabrak sebuah apartemen di lantai 14 sebuah gedung tinggi di Leninsky Prospect tetapi tidak meledak. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa 8 drone dikerahkan Ukraina dalam serangan itu, namun 5 diantaranya jatuh dan 3 lainnya berhasil dinonaktifkan. Kementerian Luar Negeri menyalahkan Barat dengan mengatakan dukungannya untuk rezim Kiev mendorong kepemimpinan Ukraina ke arah tindakan yang semakin sembrono termasuk terorisme. Namun Amerika Serikat membantah mendukung Ukraina dalam serangan ke Rusia. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan itu. Namun Wali Kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan warga Moskow harus merasakan apa artinya hidup dalam kondisi yang telah dialami Kiev selama 1,5 tahun terakhir. Ukraina mengatakan telah menjatuhkan 29 dari 31 pesawat tak berawak, terutama di atas Kiev dan wilayah Kiev dalam serangan terbaru Rusia yang ketiga di ibu kota Ukraina dalam 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin angkat bicara terkait serangan drone di ibu kota Moskow. Putin mengklaim serangan itu ditujukan pada sasaran sipil dan sebagai hasilnya pertahanan udara di ibu kota akan diperkuat.
Sejumlah drone telah menyerang ibu kota Rusia, Moskow. Akibat serangan tersebut, beberapa bangunan rusak. Dilansir dari Sky News pada Rabu 31 Mei, Putin menyebut langkah itu sebagai tanda yang jelas dari aktivitas teroris. Ia menyebut Kiev berada di balik serangan itu. Namun, Ukraina sendiri membantah terlibat langsung dalam serangan tersebut. Putin menyebut serangan itu sebagai tanggapan Ukraina terhadap pasukan Rusia yang menyerang markas intelijen militernya dalam beberapa hari terakhir. Ia menuduh para pelakunya mencoba untuk memprovokasi dan menakut-nakuti Rusia. Meski begitu, Putin mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Putin berkomentar lebih lanjut menyebut mereka sebagai upaya untuk mengintimidasi Rusia, mengecamnya dan menyebutnya sebagai kegiatan teroris. Selain itu, meski ada serangan terhadap pertahanan udara Rusia, ia mengatakan sistem akan bekerja seperti biasa, namun ia mengakui ada hal-hal yang harus dikerjakan. Rusia terus mengintensifkan serangan ke Kiev, ibu kota Ukraina. Serangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini menunjukkan perubahan strategi perang Rusia. Tujuan utama serangan intensif itu untuk melemahkan pertahanan udara Kiev. Pasalnya, Rusia memanfaatkan momentum tentang kekurangan cadangan misil dan drone. Itu menjadi kesempatan bagi Moskow untuk menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina. Berikut 3 perubahan strategi yang dilakukan Rusia dalam menyerang Kiev. Yang pertama, serangan malam dan siang. Moskow juga berharap untuk mendapatkan pukulan psikologis. Sejak awal invasi, sirine serangan udara telah dinyalakan di Kiev selama 887 jam kumulatif. Biasanya Rusia melakukan serangan ke Kiev pada malam hari, namun kali ini berubah. Rusia juga melancarkan serangan pada siang hari. Serhiy Popko, kepala administrasi militer di Kiev, mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia mengubah taktiknya. Setelah serangan malam hari yang berkepanjangan, serangan siang tetap menyerang kota selama siang hari. Ia mengungkapkan serangan siang hari yang jarang terjadi memaksa orang mencari perlindungan di bawah tanah dan membuat anak-anak sekolah melarikan diri dari jalan-jalan Kiev untuk menyelamatkan diri. Popko mengungkapkan serangan Rusia itu berlangsung besar-besaran dan diluncurkan dalam beberapa gelombang. Pada serangan Selasa 30 Mei terdapat 3 kali serangan dalam 24 jam. Kedua, memadukan drone dan misil. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan 37 rudal jelajah, puluhan drone Shahid dan pesawat nirawak pengintai ditembak jatuh. Pesawat tak berawak Shahid buatan Iran merupakan strategi Moskow untuk menghemat biaya perang. Rusia telah membeli ratusan drone tersebut yang harganya kira-kira 20 kali lebih murah dari rudal. Tujuan utama Rusia dalam mengirimkan gelombang Shahid untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Mereka mengeluarkan amunisi yang langka yang dimiliki Ukraina. Laporan intelijen menunjukkan Ukraina kini dalam kondisi kritis terkait cadangan misil dan persenjataan. Pertahanan udara Kiev juga dalam status kritis. Yang ketiga, menghancurkan fasilitas militer. Militer Ukraina mengatakan Rusia telah menyerang sebuah fasilitas militer di kota Ukraina Barat dan merusak 5 pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengatakan bahwa pasukan yang menghantam lapangan udara Ukraina menghancurkan semua sasaran. Gelombang besar drone Rusia menargetkan Kiev, menandai serangan terbesar di ibu kota sejak konflik dimulai. Serangan bertubi-tubi tersebut merupakan janji nyata Moskow setelah invasi selama 15 bulan lalu dengan target infrastruktur dan logistik militer. Rusia menembakkan rentetan rudal ke ibu kota Ukraina Kiev pada Senin 29 Mei siang hari. Serangan di waktu yang tak biasa ini membuat penduduk panik dan berlarian mencari perlindungan.
Serangkaian ledakan terdengar di Kiev saat Rusia menargetkan kota itu untuk kali kedua dalam 24 jam. Sebelumnya, Kiev dihantam serangan drone pada Sabtu 27 Mei malam yang terbesar sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022. Wartawan AFP mendengar sedikitnya 10 ledakan dari sekitar pukul 11:10 waktu setempat di Kiev, dimulai beberapa menit setelah peringatan serangan udara dibunyikan. Pihak berwenang kemudian mengatakan pertahanan udara Ukraina menjatuhkan semua rudal Rusia yang diluncurkan ke Kiev. Akibat serangan tersebut, seorang pria terluka dan dirawat di rumah sakit. Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny mengatakan ada sebanyak 11 rudal yang ditembakkan Rusia, namun semua dapat dihancurkan oleh pertahanan udara Ukraina. Sebanyak 11 rudal ditembakkan yaitu Iskander M dan Iskander K dari arah utara. Sementara itu pada Selasa 30 Mei pagi, Wali Kota Moskwa mengatakan bahwa ibu kota Rusia menjadi sasaran serangan drone yang jarang terjadi, tetapi hanya menimbulkan kerusakan kecil dan tidak ada laporan korban jiwa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut hari Senin sebagai hari yang sangat panjang. Dalam pidato malamnya kepada warga Ukraina, mengatakan bahwa Rusia ingin mengakhiri jalan kejahatan dengan serangannya. Diketahui Kiev menerima pengiriman pertama sistem rudal darat ke udara Patriot buatan Amerika pada April lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin 29 Mei mengisyaratkan akan ada lebih banyak bantuan yang datang. Ditanya tentang serangan sengit Rusia terhadap Kiev, Biden mengatakan bahwa serangan Rusia tidak terduga. Untuk itu, Amerika Serikat siap memberikan semua yang dibutuhkan Ukraina untuk serangan balasan. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov mengungkap cara yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan Ukraina. Menurutnya, Rusia dapat mengambil kendali wilayah Kharkov. Menurutnya, melekatkan Kharkov ke wilayah Belgorod adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan penembakan di wilayah Belgorod. Sementara itu, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov enggan mengomentari gagasan tersebut. Ia menjelaskan masalah tersebut berkaitan dengan kategori pertanyaan terkait operasi militer khusus di Ukraina. Menurut Gladkov, pada minggu saja pasukan Ukraina menembakkan lebih dari 300 proyektil ke beberapa distrik di wilayah Belgorod. Selain itu, Gennady Bondarev, kepala distrik Graivoron, mengklaim operasi militer Ukraina telah mengakibatkan hampir 400 rumah rusak antara 22 dan 27 Mei. Distrik itu menjadi sasaran serangan lintas perbatasan Ukraina yang mematikan awal bulan ini yang menyebabkan satu warga sipil tewas dan beberapa orang lainnya cedera. Sementara Moskow menuduh Kiev mengorganisir serangan itu. Namun para pejabat Ukraina bersikeras mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka mengklaim hal itu adalah operasi independen oleh Legiun Kebebasan Rusia dan Korps Sukarelawan Rusia yang terdiri dari para kolaborator yang bertempur untuk Ukraina. Organisasi terakhir yang terdiri dari militan neonazi mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan 2 bulan lalu ke wilayah Bryansk, Rusia, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina. Namun mereka mengatakan pihak berwenang Kiev telah menandatangani operasi tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Kiev telah menetapkan tanggal untuk serangan balasan terhadap Rusia. Pernyataan itu muncul pada Senin 29 Mei. Para pejabat Ukraina telah berbicara tentang langkah tersebut selama beberapa bulan. Media Barat memperingatkan kegagalan dapat mengakibatkan Kiev kehilangan dukungan dari para pendukung internasionalnya. Berbicara dalam pidato video yang dirilis, Zelensky membagikan rincian konferensi militer di mana sejumlah komandan militer senior memberikan laporan. Namun dalam kesempatan itu ia tak memberikan perincian tentang kapan dan di mana serangan balasan akan dimulai. Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, pejabat Ukraina mengeluarkan pernyataan yang bertentangan tentang serangan balasan yang sangat digembar-gemborkan. Pekan lalu, Mikhail Podolyak, seorang ajudan Zelensky, menyatakan dorongan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun Kirill Budanov yang mengepalai Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan serangan balasan akan segera dimulai. Ia menambahkan Kiev telah mengumpulkan senjata minimum yang diperlukan untuk serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin, memperingatkan dorongan yang telah lama direncanakan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah dan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia pun mengutuk kampanye tidak bertanggung jawab Barat untuk menopang Kiev dengan senjata. Pada akhir Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley menyuarakan skeptisisme tentang serangan yang direncanakan Ukraina. Ia memperingatkan Kiev akan kesulitan mengusir setiap orang Rusia dari wilayah yang diklaimnya sebagai miliknya. Pernyataannya bulan lalu yang mengatakan Ukraina tidak memiliki jaminan untuk memperoleh keuntungan besar dan jika hasilnya ternyata mengecewakan, pendukung Barat Ukraina mungkin menekan Kiev ke dalam negosiasi damai dengan Moskow. Semakin banyak pengamat yang menarik kesamaan antara kekacauan dan kehancuran yang melanda Afghanistan selama 20 tahun perang dan pendudukan yang dipimpin Amerika Serikat dan NATO dengan krisis di Ukraina. Kudeta yang didukung Barat di Ukraina pada tahun 2014 menyebabkan perang saudara di Donbas dan akhirnya memuncak dalam perang proksi skala penuh NATO-Rusia. Mantan Perdana Menteri Ukraina Nikolai Azarov menegaskan warisan Presiden Volodymyr Zelensky adalah mengubah negaranya menjadi Afghanistan baru. Dalam wawancara dengan Sputnik awal bulan ini, Azarov merinci peran yang dimainkan Amerika Serikat dan Inggris dalam mengubah Ukraina menjadi negara gagal. Mengingat bagaimana dalam 9 tahun sejak kudeta Euromaidan 2014, populasi negara itu berkurang menjadi setengah, di mana hal tersebut tidak pernah terjadi bahkan selama Perang Dunia Kedua.